Cerita dimulai dengan menampilkan seorang mahasiswa kedokteran yang tampak penurut dan pemalu saat menghadapi hinaan keras dari dosennya, memilih untuk melawan di tempat. Sebelum dosennya sempat marah, dia langsung melepas jas lab putihnya dan melemparkannya ke tempat sampah, lalu pergi dengan santai. Hyori lulus dengan nilai yang sangat baik dan diterima di jurusan kedokteran Universitas Korea, namun menjadi dokter adalah impian ibunya, bukan keinginannya sendiri. Setelah berkali-kali dimarahi dosen, dia diam-diam keluar dari sekolah tanpa sepengetahuan ibunya. Ibunya, Ji-an, adalah kepala di sebuah proyek konstruksi. Setiap hari berurusan dengan para pria, tidak hanya harus mengatur pekerjaan, tapi juga harus bersikap ramah pada kepala departemen yang baru datang dan tidak kompeten. Saat semua orang mengadakan pesta penyambutan untuk kepala departemen, demi mencairkan suasana, Ji-an melucu, minum, dan bernyanyi, menahan lelucon cabul dari para pria. Setelah pesta selesai, dia mabuk tapi tetap harus tersenyum sopan mengantar kepala departemen pergi. Untungnya, ada sahabatnya yang bekerja sebagai juru masak di proyek yang selalu menemaninya dan membuatnya merasa diperhatikan. Pada saat itu, putrinya datang menjemputnya. Ji-an dengan bangga memperkenalkan Hyori kepada semua orang. Sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran, kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Kepala departemen yang cabul menatap Hyori dari atas ke bawah sambil melontarkan lelucon genit. Hyori segera membawa ibunya pergi. Dalam perjalanan pulang, mendengarkan keluhan ibunya tentang kepala departemen dan berbagai masalah di proyek, Hyori merasa sangat jengkel. Setelah turun dari mobil, dia bertanya pada ibunya mengapa harus hidup seperti itu. Dia sangat takut suatu hari akan menjadi seperti ibunya. Setelah sadar dari mabuk, Ji-an segera menelepon rekan kerja yang berutang uang, berharap uangnya segera dikembalikan karena itu adalah uang kuliah yang disiapkan untuk Hyori. Namun, rekannya beralasan tidak punya uang. Di proyek, Ji-an kembali dipersulit oleh kepala departemen. Dia baru saja dipindahkan untuk survei lokasi, masalah lama yang ditinggalkan rekan sebelumnya belum terselesaikan, tapi kepala departemen malah melemparkan semua tanggung jawab padanya, marah-marah dan menyuruhnya segera menyelesaikan. Ji-an dalam hati mengeluh, merasa kepala departemen itu seperti orang dengan gangguan kepribadian antisosial. Saat dia masih sibuk di proyek, tiba-tiba menerima telepon dari kepala departemen yang memintanya untuk menerima pemeriksaan dari tim pengawas. Sahabatnya tahu dia sedang dipersulit, lalu memeluk dan menyemangatinya. Di perjalanan, Ji-an menelepon sekolah menanyakan kapan harus membayar uang kuliah semester kedua, namun terkejut mendengar bahwa Hyori sudah keluar dari sekolah. Sementara itu, Hyori sedang magang di rumah sakit, mengikuti profesor yang hanya bisa memarahi para mahasiswa magang. Setelah memarahi mahasiswa laki-laki lain, profesor berbalik mengejek Hyori yang pingsan di ruang operasi, mengatakan bahwa jika penakut, tidak layak jadi dokter, dan bahkan kemampuan make-up-nya pun buruk. Hyori yang tak tahan lagi mulai melawan, mengungkapkan komentar dokter anestesi tentang profesor yang suka menyiksa bawahan. Jika waktu itu digunakan untuk belajar kedokteran, pasti sudah dapat Nobel. Setelah meluapkan amarah, Hyori melepas seragamnya dan membuangnya ke tempat sampah, mengakhiri jalan hidup yang seharusnya dia tempuh. Saat itu, Ji-an yang mendapat kabar, tidak percaya dan menghubungi putrinya, lebih memilih percaya bahwa itu kesalahan administrasi sekolah. Namun Hyori dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak cocok belajar kedokteran dan tidak ingin lagi mengorbankan diri demi impian ibunya. Sekarang dia sedang pergi meninggalkan rumah dan berharap ibunya tidak menelepon lagi. Ji-an marah dan mengeluh pada sahabatnya bahwa dirinya adalah ibu tunggal yang melahirkan Hyori di usia 20 tahun, membesarkan Hyori dengan susah payah, bahkan mengorbankan hidupnya demi Hyori. Tapi tak menyangka Hyori tidak mengerti niat baiknya dan bertindak semaunya. Saat itu Hyori memblokir nomor ibunya agar tidak diganggu, lalu pergi ke pantai bersama sahabatnya dengan mobil karavan menikmati kebebasan. Setelah semalam, Hyori dan sahabatnya melanjutkan perjalanan ke desa Qinghai yang selalu ingin dia kunjungi. Hyori merasa datang ke desa ini akan membuka kehidupan yang berbeda. Baru saja berkata begitu, mobil mereka tiba-tiba berasap dan terbakar, mengalami kerusakan. Mereka segera keluar dari mobil.
Hyori ingin menghubungi perusahaan asuransi, tapi sahabatnya melarang keras karena mobil itu dipinjamkan ayahnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Jika ketahuan pasti akan dimarahi. Saat mereka bingung, tiba-tiba muncul 2 bibi dan 1 paman dari ladang dengan antusias menelepon orang untuk membantu memperbaiki mobil demi menunjukkan keramahan desa Qinghai. Setelah tahu mereka belum makan, bibi yang juga kepala desa menyiapkan makanan lezat untuk menjamu mereka. Sahabat Hyori dengan gembira mengunggah foto ke media sosial, tanpa menyadari foto itu dilihat oleh sahabat Jian yang sedang mencari mereka, lalu langsung menuju lokasi di foto. Tanpa mengetahui apa-apa, Hyori bertemu dengan montir yang dipanggil Bibi. Ternyata adalah Bos Liu dari kantor konstruksi di sebelah desa. Setelah memeriksa, Bos Liu mengeluh bahwa mobil hanya mogok. Hal kecil seperti ini tidak seharusnya memanggil mereka. Saat itu, seorang pria muda tampan turun dari mobil, yaitu putra Bos Liu, Baoxian. Baoxian memberitahu Hyori bahwa memperbaiki mobil tidak sulit, tapi sekarang tidak ada suku cadang, jadi tidak bisa diperbaiki di sini. Menyarankan untuk menghubungi perusahaan asuransi. Sahabat Hyori segera menolak, mengatakan tidak boleh menghubungi asuransi. Bos Liu curiga mobil itu hasil curian dan menyarankan mereka sebaiknya menyerahkan diri. Lalu mengingatkan warga desa agar tidak membiarkan orang asing yang tidak jelas asal-usulnya masuk desa. Hyori marah dan membalas bahwa mereka juga tidak ingin merepotkan orang asing, ingin memindahkan mobil ke tempat parkir umum. Kepala desa memberitahu bahwa di tempat terbuka mana saja bisa parkir, tapi malam hari sering ada anjing dan babi hutan liar. Hyori ketakutan dan segera meminta bantuan Bos Liu. Bibi yang memakai topi jerami memohon pada Baoxian agar menampung 2 gadis itu, karena mereka bisa membantu di ladang Baoxian. Setelah itu, Bibi dan 2 gadis itu bersama-sama merayu Baoxian. Akhirnya Baoxian setuju memarkir mobil di halaman rumahnya, dan besok akan ke kota membeli suku cadang untuk memperbaiki mobil. Hyori dan sahabatnya baru saja menata barang di halaman. Jian dan sahabatnya sudah datang. Jian bertanya pada Hyori, mengapa menghancurkan hidupnya yang baik? Hyori menjawab sejak awal dia tidak suka belajar kedokteran. Setiap hari di sekolah terasa sangat berat. Setelah 2 orang lain pergi, Hyori memberitahu ibunya bahwa dia mengidap tumor otak. Jian tidak bisa menerima kabar buruk ini dan segera membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hasilnya memang benar tumor otak dan kondisinya tidak baik. Jian meminta Hyori segera dirawat, tapi Hyori memohon agar ibunya tidak memaksanya. Dia hanya ingin hidup tenang di desa Qinghai sampai akhir hayatnya. Malam itu Jian gelisah. Untuk mengalihkan emosi dia bangun tengah malam membersihkan rumah. Lalu menelepon sahabatnya dengan nada bertanya seperti Hyori. Apakah hidup memang harus seperti ini? Sahabatnya menyadari ada yang tidak beres dan segera datang menanyakan apa yang terjadi. Emosi Jian yang selama ini dipendam akhirnya tumpah. Dia dengan putus asa memberitahu sahabatnya bahwa Hyori mengidap tumor otak. Sahabatnya tidak bisa menerima kenyataan pahit selalu menimpa Jian. Memeluknya dan menangis keras, berulang kali bertanya pada Tuhan mengapa harus Hyori. Air mata Jian pun mengalir deras. Dia menyesal tidak menyadari penyakit putrinya, membiarkan Hyori ke rumah sakit sendirian, dan menyesal tidak mampu mengubah nasib. Dia berkata jika bisa, dia rela menggantikan putrinya menanggung semuanya, asalkan Hyori sehat dan selamat. Jian pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi tentang pengobatan Hyori. Dokter menyarankan operasi secepatnya, tapi biayanya sangat mahal. Jian yang sedang diskors tidak boleh kehilangan pekerjaan. Demi biaya operasi dia merendahkan diri, mengajak kepala departemen makan, berharap bisa segera kembali bekerja. Namun kepala departemen yang licik tetap menyalahkannya atas masalah lama dan bersikeras memecatnya. Jian tidak bisa lagi menahan diri. Dia memaki kepala departemen sebagai pecundang dan bodoh, mengatakan semua orang terpaksa bertahan di bawah kepemimpinannya, karena mereka punya keluarga yang harus dijaga. Dia memperingatkan kepala departemen agar memproses pengunduran dirinya sesuai prosedur. Jika berbuat curang, dia akan menuntut ke pengadilan. Setelah gagal bernegosiasi soal pekerjaan,
Jian membeli buah dan sayur lalu pergi ke desa mencari Hiyori, membujuknya kembali ke Seoul untuk berobat. Saat itu Hiyori sedang melihat Baoxian memperbaiki mobil. Baoxian merasa tidak nyaman diperhatikan dan menyarankan Hiyori melihat-lihat pemandangan desa. Setelah Hiyori pergi, Baoxian segera meminta bantuan ayahnya karena salah membeli suku cadang, berharap ayahnya mau ke kota membeli lagi. Ayahnya langsung paham, dia mengalihkan Hiyori demi menjaga harga diri anaknya. Setelah membeli suku cadang, Bos Liu naik bus pulang yang kebetulan juga dinaiki Jian. Di perjalanan, bus berguncang dan buah yang dibawa Jian jatuh berserakan. Jian jongkok memungutnya, Bos Liu dengan ramah membantu. Melihat itu, sopir bus tiba-tiba mengerem mendadak, Bos Liu terjatuh. Jian karena dorongan juga terjatuh ke pelukan Bos Liu. Mereka berdua buru-buru bangun dan saling meminta maaf. Saat mata mereka bertemu, mereka menyadari bahwa orang di hadapannya adalah seseorang yang sangat istimewa dalam hidup. Dulu, saat masih mahasiswa, Jian pernah bercanda dan tertawa keras di bus bersama teman-temannya. Tiba-tiba bus mengerem mendadak dan tubuhnya terlempar ke depan. Saat hampir jatuh, seorang pria menolongnya. Pria itu adalah Bos Liu. Jian jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan berani mengajak teman-temannya menari di depan kelas Bos Liu dan membentangkan spanduk menyatakan cinta. Bos Liu yang digoda teman-temannya merasa sangat malu, tapi diam-diam menatap Jian. Setelah bertahun-tahun, cinta pertama mereka bertemu kembali. Jian dengan terbuka menceritakan masa lalu itu, tak bisa menyembunyikan kerinduannya pada masa muda. Setelah tahu Jian datang mencari anaknya, Bos Liu menebak Hiyori adalah putrinya dan langsung membawanya ke rumah. Melihat Jian, Hiyori langsung berbalik dan lari. Jian segera mengejar dan membujuknya kembali ke Seoul. Hiyori balik bertanya mengapa ibunya harus mengatur hidupnya. Sejak kecil tanpa ayah, Hiyori tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia harus berusaha keras berkali-kali lipat. Dia belajar keras di Fakultas Kedokteran hanya agar cepat sukses dan mandiri. Namun takdir dengan kejam memberinya pukulan berat. Saat mengikuti profesor belajar klinis, dia tiba-tiba pingsan. Dan setelah sadar, dokter memberitahu bahwa dia mengidap tumor otak. Dalam kebingungan dan ketakutan, dia ingin meminta bantuan ibunya. Tapi sebelum sempat bicara, ibunya sudah mengingatkan bahwa dia hidup demi Hiyori dan berharap Hiyori segera menjadi dokter hebat agar ibunya bisa pensiun di usia 50 tahun. Melihat sepatu ibunya yang penuh lumpur, Hiyori tak sanggup bicara, menelan semua kesedihan dan menangis di kamar. Merasa bersalah telah membebani ibunya, juga menyalahkan ibunya yang tidak peka pada keadaannya. Kini, mendengar ibunya membujuknya kembali ke Seoul, Hiyori memohon agar ibunya tidak memaksanya. Dirawat berarti dia berubah dari dokter menjadi pasien. Dia butuh waktu untuk menerima perubahan identitas ini. Tiba-tiba hujan deras turun. Jian berdiri di tengah hujan melihat punggung Hiyori yang pergi. Seperti anak kecil yang ditinggalkan, menangis tanpa daya di tengah hujan. Baoxian yang melihat pertengkaran ibu dan anak itu merasa iba pada Jian dan lebih khawatir pada perasaan Hiyori. Hiyori berjalan ke pantai di tengah hujan, membenci nasib yang selalu mempermainkannya dan membuat hidupnya penuh penderitaan. Dalam kemarahan yang tak bisa diluapkan, dia perlahan berjalan ke laut, berteriak meluapkan ketidakpuasan hatinya, hingga akhirnya kelelahan dan jatuh ke air, membiarkan tubuhnya tenggelam. Di saat kritis, Baoxian melompat dan menariknya kembali ke pantai. Jian yang sudah mandi dan berganti pakaian, dihibur oleh Bos Liu, bahwa masa menopause bertemu masa remaja, ibu dan anak sama-sama butuh belajar. Saat itu Jian melihat Hiyori yang basah kuyup kembali. Setelah tahu Hiyori jatuh ke air, dia cemas bertanya apakah itu kecelakaan atau sengaja. Takut Hiyori nekat berbuat bodoh. Hiyori tetap berkata bahwa setelah operasi pun tidak tahu berapa lama bisa hidup, dia ingin sekali saja hidup sesuai keinginannya. Untuk menenangkan Hiyori, Bos Liu memasak makanan hangat untuk ibu dan anak itu. Warga desa yang siang tadi diselamatkan Hiyori dari heat stroke juga datang makan bersama. Mungkin karena suasana hangat, Hiyori tidak lagi dingin. Malah bercerita bahwa sejak kecil dia bermimpi punya rumah seperti milik Bos Liu yang dari jendela bisa melihat pemandangan, merasakan pergantian 4 musim, hidup tenang dan damai.
Bos Liu bercanda bersedia membantu ibu dan anak itu menemukan tempat seperti itu. Mereka bisa membangun rumah impian mereka sendiri. Jian mengatakan bahwa dia adalah ibu tunggal, tidak punya pasangan. Mendengar itu, Hyori menarik ibunya keluar, berharap ibunya tidak sembarangan menceritakan kondisi keluarga, karena menjadi ibu tunggal bukanlah hal yang membanggakan. Saat sekolah, dia belajar keras agar teman-temannya tidak berani membicarakan keluarganya. Ibu dan anak itu kembali bertengkar. Setelah Hyori pergi, Jian teringat saat menghadiri rapat orang tua murid dulu, demi meninggalkan kesan baik dia berdandan cantik. Tapi beberapa orang tua di sebelahnya malah membicarakannya, menuduh dia melahirkan anak saat masih SMA, menjelek-jelekkan masa lalunya, dan menuduhnya tidak bermoral. Jian yang tak tahan lagi membalas bahwa mereka iri karena tidak sebaik dirinya. Perilaku buruk mereka berasal dari rasa minder dan iri hati. Meski tampak menang, setelah itu Jian menangis diam-diam di toilet. Dalam kehidupan selanjutnya, untuk menghindari omongan orang, dia selalu lebih dulu mengaku sebagai ibu tunggal. Tidak memberi kesempatan orang lain bergosip, tapi tak disangka cara ini justru menyakiti Hyori. Baoxian sengaja mengajak Hyori bekerja di rumah kaca bunganya untuk mengalihkan suasana hati Hyori. Dalam percakapan, hubungan mereka menjadi lebih dekat, dan Hyori pun perlahan terbebas dari bayang-bayang kesedihan berkat bunga-bunga itu. Pada saat itu, Jian tiba-tiba menerima pesan dari sahabatnya bahwa rekan kerja yang berutang sedang merayakan ulang tahun ke-80 ibunya. Ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menagih uang. Jian merasa agak tidak tega, namun Hyori benar-benar tidak tahan melihat ibunya terus-menerus menjadi orang baik. Ia meminta Baoxian untuk mengantar mereka menagih utang. Ketiganya pun tiba di rumah rekan kerja. Jian membangun mentalnya, bertekad untuk tetap pada prinsipnya apapun yang dikatakan rekan kerjanya, dan harus menagih kembali uangnya. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa di rumah rekan kerjanya hanya ada 4 anak yang kelaparan dan tidak ada yang mengurus. Anak tertua memberitahu bahwa ayah mereka sedang mengantar nenek ke rumah sakit. Karena merasa iba, ketiganya membantu membersihkan rumah, menjemur kasur, dan memasak untuk anak-anak. Anak tertua dengan jujur berkata bahwa ayah mereka sebenarnya tidak ke rumah sakit, melainkan sedang merayakan ulang tahun nenek di restoran. Ketiganya pun segera menuju restoran dan melihat rekan kerja bersama beberapa orang tua berambut putih sedang berusaha membahagiakan ibunya yang sudah tua, namun di meja hanya ada 1 piring lauk. Jian tidak tega mengutarakan maksud menagih uang. Ia teringat saat diusir ayahnya dari rumah dan berbagai kesulitan yang dialaminya di tempat kerja, hingga ia tidak tahu harus merasa kasihan pada dirinya sendiri atau orang lain. Untungnya, selalu ada orang yang membantunya di saat paling sulit. Sahabat yang setia menemaninya, nenek yang memberikan tabungan pensiunnya, dan putrinya yang kecil yang menghiburnya saat ia lelah. Ia pun menghibur rekan kerjanya, mengatakan bahwa selama tidak menyerah pada harapan, masa-masa sulit pasti akan terlewati, dan demi anak-anak harus tetap semangat. Ia memutuskan untuk tidak lagi menagih uang tersebut. Rekan kerjanya sadar dirinya bersalah dan memang tidak mampu membayar. Sebagai balas budi, ia memberikan sertifikat tanah rumah lamanya kepada Jian. Rumah itu memang sudah rusak dan tidak berharga, tapi dianggap sebagai sumbangsih kecil untuk pengobatan Hyori. Jian tiba-tiba mendapat ide. Ia bersama Bos Liu pergi ke rumah lama rekan kerjanya. Rumah itu sangat rusak, namun ia membayangkan sebuah pemandangan indah. Rumah yang direnovasi. Hyori duduk di depan rumah menikmati sinar matahari dengan senyum cerah di wajahnya. Jian memutuskan untuk tinggal di desa menemani Hyori. Namun Hyori menolak kebaikan itu, meminta ibunya segera kembali bekerja, karena jika terus bersama ia akan merasa tidak nyaman. Agar ibunya pergi, Hyori menelepon sahabat ibunya dan memohon agar ibunya dibawa pulang. Sahabatnya pun segera datang. Jian tidak mengindahkan permintaan itu, dan saat membeli sayur, ia bertanya pada bibi pemilik toko tentang rumah di kaki gunung. Bibi itu bercerita bahwa saat membangun rumah itu dulu, mereka mengundang ahli feng shui, astrolog, dan peramal dengan upacara yang sangat meriah. Namun setelah selesai dibangun, tidak ada yang masuk ke sana.
seperti rumah hantu. Meski begitu, tekad Ji-an untuk merenovasi rumah itu tidak goyah. Ia membuat sarapan lezat dan mengundang Bos Liu dan anaknya untuk makan bersama. Bahkan mengusulkan agar kedua keluarga makan bersama setiap hari. Setelah makan, Ji-an mulai merayu dan memohon pada Bos Liu agar membantunya merenovasi rumah. Bos Liu dengan tegas menolak, mengatakan ia tidak bisa dan tidak mau. Ji-an memohon dengan suara keras, menyatakan keinginannya untuk melakukan hal itu. Percakapan mereka didengar oleh para bibi yang lewat, dan mereka salah paham mengira mereka sedang membicarakan urusan suami istri, lalu memberi semangat pada Bos Liu. Mereka berkata, meski sudah tua dan kadang tidak kuat, kalau dicoba beberapa kali pasti bisa. Ji-an bingung tidak mengerti mengapa mereka berkata seperti itu. Bos Liu merasa malu dan segera menarik Ji-an masuk mobil, sementara para bibi masih menggoda mereka, mengatakan bahwa melakukan hal seperti itu di mobil memang tidak pantas. Tapi justru, karena tidak pantas, jadi lebih bergairah. Akhirnya, Bos Liu tidak tahan dengan bujukan Ji-an dan ikut ke rumah lama. Rumah itu selain kerangka, bagian dalamnya kosong melompong. Ia merasa renovasi sangat sulit dan menyarankan Ji-an untuk menyerah. Namun Ji-an tetap optimis, yakin Bos Liu pada akhirnya akan setuju. Setelah pulang dari rumah lama, Ji-an melihat sahabatnya sudah datang dan langsung menebak bahwa Hyori yang memanggil sahabatnya untuk membujuknya pulang. Ia tidak menghiraukan niat Hyori, malah mengajak sahabatnya melihat rumah lama. Reaksi sahabatnya sama seperti Bos Liu, merasa rumah itu sulit untuk dihuni dan renovasinya sama sulitnya dengan membangun ulang. Namun Ji-an dengan antusias menggambarkan tata letak dan fungsi rumah. Bahkan merencanakan sebuah restoran di ruang kosong, berharap sahabatnya bisa membuka usaha kuliner di sana. Sahabatnya tidak tega mematahkan semangat Ji-an dan ingin tetap menemaninya. Bersama-sama menantikan rumah itu selesai direnovasi. Di sisi lain, Hyori diajak Baoxian bekerja di kebun bunga. Setelah selesai, Baoxian memberinya upah dengan amplop bertuliskan "Kamu hebat" sebagai stempel penghargaan. Hyori menolak, merasa ia hanya membantu dan tidak perlu dibayar. Baoxian menggenggam tangannya agar tidak menolak, mengatakan bahwa siapapun yang membantu di kebun akan diberi upah. Seorang gadis di desa yang diam-diam menyukai Baoxian mengajak Baoxian dan Hyori berselancar di laut. Baoxian teringat Hyori hampir tenggelam sebelumnya, lalu berkata Hyori tidak bisa berenang. Namun Hyori ingin mencoba pengalaman baru dan bersikeras ikut. Di pantai, Baoxian dan teman-temannya bermain dengan gembira. Sementara gadis berambut keriting mengajari Hyori berselancar. Hyori mencoba berkali-kali namun selalu gagal. Gadis itu menyarankan Hyori mengganti papan selancar dengan pelampung saja, cukup bermain di air. Namun Hyori tidak mau menyerah. Setelah istirahat sebentar, ia kembali mencoba dan akhirnya berhasil berdiri di atas papan, menikmati kemenangan dengan gembira. Melihat keteguhan Hyori, Baoxian pun ikut tersenyum bahagia. Di sisi lain, Ji-an melihat Bos Liu dan segera mengejarnya, terus membujuk agar ia mau membantu. Kali ini Bos Liu akhirnya setuju, berkata, "Li Ji-an, mari kita lakukan bersama." Kebetulan para bibi lewat dan mendengar kalimat yang membuat mereka salah paham. Lalu melihat Ji-an melompat kegirangan. Mereka pun memberi jempol pada Bos Liu. Ternyata alasan Bos Liu setuju adalah karena ia tahu dari Baoxian bahwa Hyori sakit. Dan Baoxian berharap ibu dan anak itu bisa bahagia tinggal di rumah sendiri. Lalu meminta Bos Liu untuk lebih memperhatikan mereka. Setelah tahu alasannya, Ji-an merasa Bos Liu hanya kasihan padanya. Namun Bos Liu buru-buru menjelaskan bahwa pekerjaannya memang sedang ditunda, jadi ia punya waktu luang. Ji-an pun lega dan sangat berterima kasih pada Bos Liu. Bos Liu mengusulkan agar mereka pergi ke Seoul bersama untuk melihat rumah lama Ji-an, mencari inspirasi desain untuk rumah baru. Ji-an dengan senang hati menyetujui. Sebelum tidur, Hyori bertanya sampai kapan liburan ibunya, dan Ji-an jujur mengaku bahwa ia sudah mengundurkan diri dan tidak akan kembali ke Seoul, akan tinggal bersama Hyori di sini. Hyori marah dan bertanya apakah ibunya takut ia tiba-tiba meninggal, sehingga selalu ingin berada di sisinya. Ia merasa sudah sangat lelah dan tidak punya energi mengurus hidup ibunya.
berharap ibunya tidak menambah beban. Jian balik bertanya, jika ia yang sakit apakah Hyori akan meninggalkannya? Hyori dengan dingin menjawab, jika ibunya menginginkannya, ia akan melakukannya. Melihat pertengkaran yang semakin memanas, sahabat Jian memberitahu Hyori bahwa Jian sebenarnya dipecat dari perusahaan karena terlibat kasus pencurian, padahal ia tidak bersalah dan sangat tertekan. Hyori bertanya, apakah ibunya sudah menuntut keadilan atau hanya diam saja seperti orang bodoh. Saat itu, Hyori tiba-tiba sakit kepala. Setelah rasa sakit mereda, ia tetap ingin hidup terpisah dari ibunya. Karena jika bersama hanya akan bertengkar setiap hari, lebih baik bertemu saat benar-benar butuh saja. Keesokan paginya, Jian dan sahabatnya hendak pergi dan menyuruh Hyori sarapan sendiri, namun mendapati Hyori menggigil dan meringkuk. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis radang amandel akut, dan setelah demamnya turun, tidak ada masalah serius. Jian berjaga semalaman di samping tempat tidur, namun setelah sadar sikap Hyori tetap dingin. Jian perlahan menceritakan masa lalu, bahwa saat SMA ayahnya meninggal, ibunya pernah berpacaran dengan 3 pria. Yang pertama sudah menikah, yang kedua berselingkuh, dan yang ketiga membawanya ke Vietnam, meninggalkan Jian sendirian di rumah. Malam saat ditinggalkan itu selalu terpatri di benaknya. Dulu, saat bercerita tentang nenek, Jian selalu menggambarkannya sebagai orang yang hangat, hanya ingin meninggalkan kenangan indah untuk putrinya. Hyori mengungkapkan isi hatinya, bahwa ia membenci ibunya karena ibunya selalu berpura-pura kuat di depannya, sehingga ia pun terpaksa berpura-pura tegar, padahal itu sangat melelahkan. Jian menangis, mengaku tidak tahu bagaimana menjadi ibu yang baik. Hyori bukan anak kandungnya, dan ibunya pun pergi sejak kecil. Jadi ia tidak punya contoh. Saat ibunya pergi, Jian tidak bisa menahan dan menyesal lama sekali. Kali ini, ia berharap Hyori bisa tetap tinggal demi dirinya. Hyori meminta maaf karena membuat ibunya khawatir dan mengaku sejak tahu sakit ia juga sangat takut. Jian memeluk putrinya dan Hyori pun menangis keras dalam pelukannya. Pada saat itu hati ibu dan anak itu benar-benar menyatu, tidak ada lagi jarak. Jian dan Hyori akhirnya saling memahami dan berbaikan. Sahabat mereka pun sangat terharu, tanpa sengaja membocorkan rencana Jian merenovasi rumah lama. Hyori yang sudah terbiasa dengan tindakan tak terduga ibunya, langsung meminta diajak melihat rumah itu. Di jalan, mereka bertemu Baoxian dan si keriting yang juga ingin ikut. Melihat rumah tua yang rusak parah, Hyori terkejut dan si keriting bercanda bahwa rumah itu cocok untuk syuting film zombie atau horor. Semua orang sepakat tidak perlu direnovasi. Setelah pulang, Hyori meminta ibunya menghentikan rencana renovasi, namun Jian menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyetujui izin dan begitu desain Bos Liu selesai, pembangunan bisa segera dimulai. Ibu dan anak itu kembali bertengkar. Baoxian yang datang mencari Hyori pun memilih pergi, namun Jian segera menahannya, merangkul Hyori dan menjelaskan bahwa mereka hanya sedang berdiskusi, meminta Baoxian jangan takut. Keesokan harinya, Hyori kembali membantu di kebun bunga Baoxian. Di antara teman-teman Baoxian ada seorang gadis yang diam-diam menyukainya, dan kehadiran Hyori membuatnya merasa terancam. Ia pun mengajak Hyori sebagai bunga rumah kaca yang tidak bisa lepas dari pelukan ibu. Hyori membalas bahwa dirinya adalah rumput liar yang kuat dan tidak akan pernah membiarkan orang lain menginjaknya. Gadis itu langsung mengaku suka pada Baoxian, dan Hyori menangkap maksud peringatannya, lalu membalas bahwa standarnya tinggi. Gadis itu tidak puas dan menekankan bahwa Baoxian adalah pria yang sangat baik. Hyori pun berkata, justru karena itu ia mulai tertarik pada Baoxian. Kebetulan Baoxian mendengar percakapan mereka. Setelah selesai bekerja, ia mengajak Hyori ke kantor pos mengambil paket. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sungai kecil, dan Baoxian mengulurkan tangan agar Hyori bisa melangkah aman di atas batu. Melihat Hyori berjalan dengan hati-hati, Baoxian melompat dan menjemput Hyori. Namun mereka berdua berdiri di batu yang sama, dan Baoxian terjatuh ke sungai. Hyori meminta maaf karena salah langkah, dan Baoxian juga meminta maaf.
lalu tiba-tiba memeluk Hyori dan masuk ke air. Baoxian ingin memberitahu Hyori, daripada khawatir sepatunya basah, lebih baik sekalian basah kuyup, sekarang tidak perlu takut lagi, dan bisa melangkah maju dengan berani. Hyori pun mengerti maksud Baoxian dan memilih menerima kenyataan, lalu mulai bermain air bersama Baoxian, saling menyiram dan melupakan semua kesedihan hidup. Setelah pulang, Hyori mendapat pesan dari sahabatnya bahwa ibu dan tante sahabatnya akan kembali ke Seoul besok. Ia pun memutuskan ikut mereka untuk menemui sahabatnya. Hyori datang ke sekolah sahabatnya. Mereka bermain seperti dulu, namun karena ada sesuatu yang dipendam, Hyori menjadi pendiam dan berpikir bagaimana cara mengatakannya. Sahabatnya menyadari perubahan itu dan bertanya apa yang terjadi. Hyori akhirnya mengungkapkan tentang penyakitnya. Sahabatnya butuh waktu lama untuk menerima kenyataan pahit itu, lalu memeluk Hyori dan memintanya untuk mulai hidup sesuai keinginan sendiri, jangan lagi terlalu banyak berpikir. Mereka berpelukan dan berpisah. Setelah melihat Hyori naik bus, sahabatnya duduk lama, lalu menelepon ayahnya dan menangis keras, bertanya apa yang harus ia lakukan. Hyori pergi ke restoran mencari ibunya dan melihat ibunya sedang minum bersama mantan rekan kerja. Ternyata, setelah tahu Ji-an akan merenovasi rumah, semua rekan kerjanya datang membantu. Setiap orang ingin berkontribusi. Bos Liu melihat Ji-an yang akrab dengan semua orang, teringat Ji-an yang ceria saat masih mahasiswa, dan merasa Ji-an tidak berubah sedikit pun. Saat Ji-an keluar membeli obat penawar alkohol, rekan-rekannya menceritakan betapa sulitnya hidup Ji-an selama ini. Saat pertama kali masuk proyek, semua orang tidak mau dipimpin oleh wanita, bahkan sering memusuhi Ji-an. Ia bahkan pernah ditampar oleh klien. Titik balik terjadi saat makan di kantin. Mereka mendengar Ji-an menelepon Hyori yang sedang sakit, menasihati Hyori agar menjaga diri di rumah sakit. Setelah menutup telepon, Ji-an diam-diam menangis. Saat itu semua orang baru tahu hidup Ji-an tidak mudah, dan perlahan mulai menerima dan kagum pada kepribadiannya, hingga akhirnya menjadi teman sejati. Setelah mendengar semua itu, Hyori merasa berat dan rumit. Dalam perjalanan pulang, ia diam saja. Sementara Ji-an yang mabuk mulai bertingkah, duduk di kursi belakang dan mendekati Bos Liu, dengan semangat mengatakan bahwa Bos Liu akan menjadi pria pertama yang masuk ke rumahnya. Hyori pergi memasak sup penawar alkohol dan meminta Bos Liu menjaga ibunya. Ji-an yang setengah sadar memuji Bos Liu yang tetap tampan seperti dulu dan mengaku sangat menyukainya. Bos Liu jadi gugup, namun Ji-an kemudian melihat foto Hyori dan berkata ia tidak tahu harus menghadapi atau menghindari kenyataan. Meski semuanya tidak baik-baik saja, ia tetap harus berpura-pura tidak apa-apa. Bos Liu memahami perasaan itu, karena dulu saat istrinya pergi, Baoxian kecil menangis tidak mau ditinggal. Namun ia tetap membiarkan istrinya pergi, meski hatinya juga sangat sedih. Ia tetap pura-pura tidak apa-apa. Hyori menidurkan ibunya, dan Bos Liu diam-diam mengambil foto tata letak rumah. Ia bertanya pada Hyori mengapa menentang renovasi rumah. Hyori berpikir lalu menjawab, ibunya tidak pernah menjalani hidup untuk dirinya sendiri, selalu mengutamakan Hyori. Melihat ibunya kembali memilih mengutamakan dirinya, Hyori merasa marah dan sedih. Bos Liu dengan jujur berkata bahwa ia pernah bertanya pada Ji-an alasan merenovasi rumah, dan Ji-an menjawab agar bisa hidup bahagia bersama Hyori. Setelah mengantar Bos Liu pulang, Hyori berbaring di samping ibunya. Teringat saat beberapa tahun lalu ia dirawat di rumah sakit sendirian dan menangis karena merasa ditinggalkan. Saat itu ia menyalahkan ibunya yang sibuk bekerja. Namun sekarang ia sadar ibunya bekerja sambil terus mengkhawatirkannya, dan itu jauh lebih berat. Setelah bangun, Ji-an melihat Hyori sudah menyiapkan sarapan dan akhirnya setuju merenovasi rumah. Bahkan ingin mengubah desain agar kamar tidurnya tidak terlalu jauh dari kamar ibunya. Tim konstruksi segera mulai bekerja. Ji-an kembali ke profesi lamanya, mengawasi kualitas pembangunan. Sahabatnya menyiapkan makanan, memberikan dukungan logistik. Dengan kerjasama semua orang, rumah itu cepat selesai. Baoxian dan teman-temannya membantu pindahan. Dan setelah semua selesai, rumah baru pun resmi berdiri. Bos Liu mengadakan upacara menyalakan lampu,
Jian dengan haru menggenggam tangan Bos Liu, bersama-sama menyambut momen sakral itu. Melihat cahaya hangat menerangi rumah impian, Jian menangis bahagia, memeluk sahabat dan Hiyori, merasa lega karena keinginannya memberi Hiyori rumah baru akhirnya terwujud. Malam harinya, ibu dan anak itu begitu gembira hingga sulit tidur. Hiyori mendekati ibunya, mengatakan bahwa seharian ia memperhatikan ibunya yang tidak makan dan tidak beristirahat dengan baik. Ia menggenggam tangan ibunya, mengatakan bahwa hidup dengan giat memang baik, tapi mereka juga harus hidup dengan bermartabat. Jika nenek tidak pernah mengajarkan itu pada ibunya, maka ia yang akan mengajarkan. Ibu sangat berharga, jangan sampai terlalu lelah. Ibu adalah orang yang sangat berharga. Ia berharap ibunya bisa melakukannya, bahwa dibanding siapapun di dunia ini, ibunya harus lebih mencintai dirinya sendiri. Jian menikmati momen hangat berbincang dengan putrinya. Namun tiba-tiba dua anjing liar masuk ke halaman dan menggonggong pada mereka. Kebetulan lampu di halaman tiba-tiba padam. Tampak anjing liar berlari ke arah mereka. Ibu dan anak itu ketakutan, saling berpelukan dan menjerit keras. Namun, bencana yang mereka bayangkan tidak terjadi. Di detik berikutnya, lampu menyala kembali. Seorang wanita perlahan berjalan mendekat. Wanita itu mengeluarkan sosis dan melemparkannya ke kejauhan untuk mengalihkan perhatian anjing liar. Jian terkejut melihat bibi yang tiba-tiba muncul itu. Ia mengaku bahwa ibunya sudah lama meninggal. Hiyori pernah melihat bibi itu sebelumnya. Setelah bertengkar dengan Jian, saat ia menangis sedih sendirian di tepi laut, bibi itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Saat itu ia tidak tahu siapa bibi itu. Warga desa yang mendengar kabar itu segera datang. Mereka memberitahu Jian bahwa bibi itu adalah orang yang tinggal di rumah besar di hutan belakang desa. Mereka masih ingat 2 tahun lalu saat bibi itu dan suaminya pulang dari laut, mereka pernah menumpang traktor mereka. Bibi itu menjawab pelan bahwa suaminya sudah meninggal. Warga desa merasa bibi itu agak linglung, lalu membantunya pulang ke rumah. Malam harinya, Jian gelisah dan teringat saat dulu ia pernah menerima telepon dari kantor polisi. Pihak polisi memberitahu bahwa ibunya meninggal di Vietnam dan meminta keluarga untuk mengurus pemakaman. Saat itu, ia dengan dingin menjawab tidak mengenal orang tersebut. Namun setelah menutup telepon, ia tak kuasa menahan tangis dan berlutut di lantai, menangis sedih. Sampai sekarang, rasa sakit yang menusuk hati itu masih terasa jelas. Pagi-pagi sekali, sahabatnya menyiapkan hidangan lezat untuk Jian dan Hiyori sebagai persiapan pembukaan restoran. Kedua orang itu sangat memuji keahlian memasak sahabatnya. Jian menghias hidangan dengan bunga, sementara Hiyori memikirkan nama restoran, yaitu Alam adalah Karya Agung. Setelah makan, Jian mengusulkan meminta Baoxian membantu merapikan halaman. Sahabatnya merasa Baoxian terlihat terlalu kutu buku, tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk bekerja. Hiyori membantah, mengatakan itu bukan kutu buku, tapi rasional dan efisien. Jian lalu bertanya tentang golongan darah dan warna favorit Baoxian. Hiyori bisa menjawab semuanya dengan lancar. Melihat itu, Jian memberikan tugas berat pada Hiyori, meminta Baoxian memberi diskon teman. Baoxian yang baru saja lewat mendengar percakapan mereka. Ia berjanji akan memberi diskon pada Jian, tapi butuh seorang asisten. Jian dan sahabatnya langsung mendorong Hiyori untuk membantu Baoxian. Selama bersama Baoxian, Hiyori selalu tersenyum. Jian dan sahabatnya tentu paham isi hati Hiyori. Baoxian mengajari Hiyori mencabut rumput, tapi ia sendiri beberapa kali gagal mencabut rumput itu. Melihat itu, Hiyori ikut membantu. Tak disangka, saat mereka menarik bersama, keduanya malah terjatuh bersamaan. Hiyori jatuh tepat ke pelukan Baoxian. Kontak dekat itu membuat jantung mereka berdebar. Menyadari suasana jadi canggung, Hiyori segera bangkit dan mengangkat rumput di tangannya, membanggakan diri sebagai mesin pencabut rumput manusia. Baoxian melihat semangat Hiyori yang semakin tinggi, tak bisa menahan senyum manis. Pada saat yang sama, Bos Liu datang membawa rincian biaya kepada Jian. Jian mengundangnya makan bersama. Setelah makan, saat mereka menghitung tagihan, bibi itu kembali datang tanpa diundang, bahkan mengeluh Jian tidak memperhatikannya. Jian mengabaikannya dan melanjutkan menghitung.
Bibi itu melirik tagihan, langsung menunjukkan ada satu angka yang salah. Bos Liu menghitung ulang dan benar-benar menemukan kesalahan. Bibi itu menepuk Jian, menyuruhnya untuk lebih cekatan. Meskipun ibu tidak di sisi, tetap harus mengurus urusan sendiri dengan baik. Jian marah dan duduk di depan pintu. Ia teringat saat masih sekolah, ia menelepon ibunya untuk meminta tanda tangan surat persetujuan orang tua. Tapi ibunya malah menyalahkannya, menyuruhnya menandatangani sendiri dan menyerahkan. Ibunya juga memperingatkan agar menerima kenyataan dan mengurus masa depan sendiri dengan cekatan. Di dalam rumah, sahabat dan Hyori memasakkan makanan untuk Bibi itu. Tidak sadar Bibi itu menyalakan kompor gas sendiri. Api besar langsung menyala dan membakar tirai pintu. Bos Liu yang mendengar teriakan segera masuk dan memadamkan api. Bibi itu berjalan ke arah Jian, mengangkat lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka lama, mengatakan lengannya terluka. Jian tak bisa lagi menahan amarah. Selama ini ia bersabar karena tahu Bibi itu sakit, tapi sekarang sudah tak tahan lagi. Ia memaksa Bibi itu menyebutkan nomor telepon keluarganya jika tidak akan melapor polisi. Namun Bibi itu malah bertanya pada Jian, apakah ia marah karena Bibi itu datang terlambat? Jian menuduh ibunya demi kebahagiaan sendiri meninggalkan anaknya dan kabur dengan pria lain, lalu meninggal dalam kecelakaan. Kehadiran Bibi itu selalu mengingatkannya pada kejadian itu, membuatnya menderita setiap hari. Ia meminta Bibi itu berhenti bicara sembarangan. Melihat Bibi itu gemetar, Hyori menegur Jian karena berkata terlalu kasar. Jian yang masih emosi menuduh Hyori tidak mengerti apa-apa, tidak tahu bagaimana ia bertahan selama ini dan Hyori tidak berhak memintanya bersabar. Hyori pun marah dan keluar rumah. Bos Liu mengantar Bibi itu pulang. Dalam perjalanan ia teringat kejadian lama saat ibu Jian mabuk dan duduk di tanah, berteriak bahwa dirinya seorang aktris dan orang lain tidak berhak mengomentarinya. Jian datang ingin membawa ibunya pulang, tapi ibunya menangis dan tidak mau bangun, mengeluh bahwa seharusnya ia bersinar, bukan hidup tertekan di sini. Saat Jian bingung, Bos Liu tiba-tiba muncul dan membantunya membawa ibunya pulang. Untuk menghibur Jian, Bos Liu memberinya sebuah apel dan mengelus kepalanya. Kembali ke masa kini, Bos Liu meminta orang memperbaiki pipa gas dan menggerakkan warga desa membantu Jian dan sahabatnya membereskan restoran, memastikan restoran bisa dibuka tepat waktu. Jian merasakan perhatian Bos Liu, hatinya terasa manis. Hyori yang sedang murung ikut Baoxian berkemah di gunung. Untuk membantu Hyori melepaskan beban, Baoxian mengajaknya melihat bintang. Hyori terpesona dengan langit malam yang indah. Suasana hatinya pun membaik. Baoxian bercerita, setelah orang tuanya bercerai, ibunya pergi ke Jerman dan mereka hanya bisa bertemu saat liburan musim panas dan dingin. Setiap kali rindu ibunya, ia akan datang ke sini dan membayangkan ibunya adalah alien yang harus menjaga planetnya, sehingga tidak bisa bersamanya. Namun, meski sudah mencari berbagai alasan untuk menghibur diri, ia tetap iri pada Hyori yang punya ibu yang selalu berusaha mendekat. Ia menyarankan Hyori untuk memeluk Jian setelah pulang dan menghargai ibu yang tulus mencintainya. Hyori mengungkapkan bahwa Jian bukan ibu kandungnya, melainkan ibu angkat. Ibu kandungnya adalah sahabat Jian sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan sangat dekat. Ibu kandungnya melahirkan Hyori sebagai ibu tunggal, namun meninggal dalam kecelakaan. Sejak itu, Jian juga menjadi ibu tunggal dan membesarkan Hyori. Karena tidak ada hubungan darah, mereka berdua berusaha lebih keras untuk saling mendekat. Dan hubungan mereka bahkan lebih baik dari ibu dan anak kandung. Namun, kadang Hyori merasa sedih karena sudah berusaha keras, tapi Jian tetap tidak memahaminya. Baoxian sangat memahami perasaan Jian, karena sebagai anak yang juga ditinggalkan ibu, ia tahu bahwa yang paling menyakitkan bukan saat ibu pergi, tapi saat menunggu ibu setiap hari, meski tahu tidak akan datang, tetap tidak bisa berhenti merindukan ibu. Setelah saling curhat, Baoxian menarik Hyori berdiri. Jarak mereka semakin dekat. Baoxian spontan berkata, "Sungguh cantik." Lalu buru-buru mengalihkan, mengaku sedang memuji langit berbintang. Suasana di sana sangat manis. Di rumah, hati Jian juga berdebar.
Bos Liu memberinya sepeda dan satu kotak cat sebagai hadiah pembukaan restoran, berharap Jian bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan mengurus Hyori dan kehidupan. Ia menyarankan Jian bersepeda keliling desa, melukis apa yang ia suka, dan jika benar-benar tak sanggup menghadapi tekanan hidup, ia bisa mengandalkan Bos Liu. Jian terharu dan berkata ia benar-benar akan mengandalkannya. Bos Liu mengelus kepala Jian dengan penuh kasih, mengatakan ia rela melakukan apa saja demi membuat Jian hidup lebih nyaman. Setelah Bos Liu pergi, Jian yang tak bisa diam mulai membersihkan halaman. Hyori pulang, menarik tangan ibunya, bersandar di pelukannya dan mengajaknya melihat bintang. Ibu dan anak itu berpelukan mesra. Semua pertengkaran sudah hilang. Hyori mengambil ponsel dan memotret Jian. Namun tiba-tiba pandangannya kabur, rasa sakit datang, dan ia pingsan. Jian segera membawa Hyori ke rumah sakit. Ia membelai wajah pucat Hyori, menyesal tidak lebih cepat menyadari penyakit Hyori. Jian menahan kesedihan, memutuskan untuk sepenuhnya menemani Hyori mulai sekarang, melakukan apapun yang bisa ia lakukan. Jian menelepon untuk memberitahu kondisi Hyori dan meminta sahabatnya menyiapkan pembukaan restoran di rumah. Setelah itu, ia teringat percakapannya dengan Bos Liu malam itu, saat Bos Liu menghiburnya dan ingin menjadi sandaran baginya. Ia pun segera menelepon Bos Liu, namun saat itu Bos Liu sedang memasak dan tidak sempat mengangkat. Jian menutup telepon, dan Bos Liu hendak menelepon balik, tiba-tiba mantan istrinya yang sudah lama tidak muncul datang ke rumah. Bos Liu meminta penjelasan. Mantan istrinya mengatakan ia kembali ke Korea untuk urusan kerja dan akan tinggal 2-3 bulan, ingin tinggal di rumah bersama Baoxian. Bos Liu marah karena mantan istrinya selalu egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Lalu keluar ke halaman untuk menenangkan diri dan menelepon Jian. Setelah tahu Hyori dirawat di rumah sakit, Bos Liu sangat khawatir pada Jian. Karena meski Hyori dirawat oleh Jian, Jian harus menanggung semuanya sendirian. Ia menghibur Jian dengan lembut, mengatakan jika ada masalah bisa menelepon kapan saja. Setelah menutup telepon, Bos Liu ingin mengirim pesan pada Jian, menulis, "Perlu abang datang menjenguk." Tapi merasa terlalu ambigu, lalu menghapusnya. Di dalam rumah, ibu dan anak itu sudah 2 tahun tidak bertemu. Ibu Baoxian sangat terharu. Baoxian berharap ibunya bisa memikirkan bahwa perasaan itu mungkin mengganggu orang lain. Mantan istrinya tidak menghiraukan kata-kata Baoxian, malah keliling desa dan berbicara dengan para bibi. Bahkan mengatakan jika merasa nyaman tinggal di sini, mungkin tidak akan pergi lagi. Bos Liu mengingatkan mantan istrinya bahwa ini adalah rumah ayah dan anak, berharap ia tidak menjadi bahan gosip dan mengganggu dirinya dan Baoxian. Jian tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Ia mendorong Hyori untuk pemeriksaan, tapi karena tidak tahu ruangan, ia membawa Hyori berkeliling seperti ayam kehilangan induk. Saat Hyori berhenti untuk beristirahat, bibi itu muncul dengan kursi roda, menempatkan Hyori di kursi roda dan mengatur kecepatan infus. Tampak sangat paham prosedur rumah sakit. Setelah pemeriksaan selesai, bibi itu mengantar ibu dan anak itu kembali ke kamar. Jian bertanya, mengapa bibi itu ada di sini? Tapi bibi itu menerima telepon dan pergi tanpa menjawab. Bibi itu menemui Profesor Kim di rumah sakit, mengatakan dirinya sakit parah dan hanya percaya pada Profesor Kim, lalu menitipkan beberapa urusan yang harus diselesaikan. Setelah membicarakan urusannya, bibi itu juga meminta Profesor Kim menjaga Hyori. Tak lama kemudian, Profesor Kim sendiri datang ke kamar, memindahkan Hyori ke kamar VIP. Jian bingung dan bertanya alasan Profesor Kim melakukan itu. Profesor Kim menjelaskan bahwa bibi itu dulunya juga profesor di rumah sakit, dan demi menebus kesalahan menyebabkan kebakaran di restoran, ia ingin membantu sebisa mungkin. Jian bertanya apakah bibi itu punya keluarga. Profesor Kim menjelaskan bahwa suami bibi itu meninggal tahun lalu, satu-satunya anak perempuannya tinggal di Amerika. Setelah ayahnya meninggal, anaknya menelepon agar bibi itu pindah ke Amerika untuk tinggal bersama. Saat itu, bibi itu tinggal 2 bulan lagi pensiun, tapi karena ingin segera bersama anaknya, ia langsung naik pesawat ke Amerika. Namun, saat pesawat hendak lepas landas, ia mendapat kabar anaknya meninggal dalam kecelakaan. Karena pukulan itu, bibi itu menderita delirium, kadang sadar, kadang linglung.
Jian menceritakan kisah bibi itu pada Hyori. Ibu dan anak itu sangat terharu. Hyori ingin makan mie instan. Jian tidak bisa menolak dan menemaninya membeli. Saat kembali ke lobi, mereka melihat bibi itu mondar-mandir dengan panik, tampak sedang kambuh. Melihat Jian, bibi itu langsung memegang tangannya, mengira Jian adalah anaknya. Jian pun mengikuti saja, bersama Hyori mengantar bibi itu kembali ke kamar. Setelah sadar, bibi itu meminta maaf karena merepotkan mereka. Hyori mengajak bibi itu makan mie instan bersama. Bibi itu kembali seperti biasa, menyuruh Jian membeli acar dan sosis. Di sisi lain, Baoxian mendapat kabar dari ayahnya bahwa Hyori dirawat di rumah sakit. Ia ingin mengirim pesan pada Hyori, tapi perhatian yang tulus terasa terlalu blak-blakan. Sementara sapaan biasa tidak bisa mengungkapkan kekhawatirannya. Ia berkali-kali mengedit pesan di ponsel. Pada saat yang sama, Hyori melihat pasangan yang bercanda di bawah, lalu teringat pada Baoxian. Ia mengambil ponsel dan ingin bertanya apakah Baoxian sedang memikirkannya. Kalau tidak, ia tak punya alasan untuk memikirkan Baoxian. Hyori merasa kata-kata itu terlalu gamblang, ingin menghapus dan mengirim ulang, tapi salah pencet, sehingga setengah kalimat terkirim. Ia buru-buru mengirim pesan susulan, menjelaskan bahwa ia ingin segera pulang untuk bekerja. Pada saat yang sama, ia juga menerima balasan Baoxian yang pura-pura tidak peduli, mengatakan bahwa peternakan butuh bantuan, jadi ia sangat merindukan Hyori. Keduanya saling memahami perasaan masing-masing dan dengan senang hati berjanji akan menghadiri pesta ulang tahun teman setelah Hyori keluar dari rumah sakit. Keesokan harinya hasil pemeriksaan Hyori keluar. Ibu dan anak itu menunggu dengan cemas untuk bertemu dokter. Bibi itu menggenggam tangan mereka dan membawa mereka masuk mendengarkan hasilnya. Tumor otak Hyori tidak membesar dan sudah masuk antrean operasi. Bibi itu menghibur mereka, mengatakan dokter sangat profesional dan meminta mereka percaya pada dokter dan bersabar menunggu. Dokter sangat senang dipuji bibi itu. Dengan hormat mengantarnya keluar dan mendengarkan nasihatnya. Jian dan Hyori melihat adegan itu merasa sangat lega karena punya orang yang bisa diandalkan. Mereka kembali ke kamar untuk berkemas. Saat Jian hendak mengurus administrasi keluar rumah sakit, bibi itu masuk membawa surat keluar, mengatakan semua sudah diurus dan biaya juga sudah dibayar. Bibi itu mengatakan ia pernah melakukan kesalahan pada mereka, tidak bisa menjamin hal serupa tidak terjadi lagi, jadi anggap saja ini permintaan maaf. Hyori membungkuk berterima kasih atas bantuan bibi itu. Jian juga sangat berterima kasih, tapi karena malu, ia mencari alasan untuk pergi. Jian mengendarai mobil bibi itu, membawa mereka pulang. Melihat ibu dan anak itu tidur bersandar bersama, ia merasa sangat bahagia, seolah-olah ia juga punya ibu. Saat berpisah, Jian kembali mengucapkan terima kasih, mengatakan ini pertama kalinya dalam hidup ia benar-benar merasakan punya orang yang bisa diandalkan. Agar rasa terima kasihnya nyata, Jian dan sahabatnya datang ke rumah bibi itu, mengundangnya makan di restoran. Melihat bibi itu menolak, mereka memegang lengannya dan memaksanya ikut. Di depan rumah, Jian bertemu Bos Liu yang datang menjenguk Hyori. Hyori baru saja pulang, langsung pergi ke pesta ulang tahun teman, jadi tidak ada di rumah. Bos Liu dengan antusias menanyakan kondisi Jian di rumah sakit. Mantan istrinya yang duduk di mobil menyadari suasana antara Jian dan Bos Liu tidak biasa. Jian juga melihat mantan istri Bos Liu dan bertanya siapa dia. Bos Liu menjawab, ceritanya panjang, nanti ada waktu akan kuceritakan. Jian mendapat kabar dari sahabatnya bahwa wanita di mobil itu adalah ibu Baoxian. Wajahnya sangat mirip dengan Baoxian. Hati Jian pun sedikit murung. Pada saat itu Dali tiba-tiba berkata bahwa kesannya terhadap ibu Baoxian tidak terlalu baik. Perkataan ini seketika membuat suasana hati Jian membaik. Ia pun dengan antusias menambahkan daging untuk bibi itu. Bibi itu pun menggoda Jian kekanak-kanakan dan polos. Keduanya saling bercanda dan bertengkar kecil, berinteraksi seperti ibu dan anak sungguhan. Pada saat itu, Hyori tiba di lokasi pesta. Setelah mendengar bahwa Baoxian ada di tepi laut, ia pun berlari dengan semangat untuk mencarinya. Tak disangka, ia justru menyaksikan seorang gadis yang bermain bersama mereka menyatakan cinta pada Baoxian. Gadis yang ditolak itu curiga Baoxian menolaknya karena menyukai Hyori.
Baoxian pun memberitahu bahwa Hyori sedang sakit parah dan saat ini ia hanya ingin memperlakukan Hyori dengan baik. Mendengar hal itu, Hyori pun berbalik dengan hati hancur, lalu duduk sendirian dalam waktu lama. Setelah itu, ia berjalan di tengah hujan deras dan menelepon ibunya, bertanya apakah saat ada sesuatu yang ingin dilakukan, sebaiknya menyerah atau dihadapi. Jian menjawab, aturan keluarga kita adalah harus dihadapi, tidak peduli bisa atau tidak boleh pengecut. Mendengar kata-kata ibunya, Hyori pun membuang semua keraguan, berlari kencang mencari Baoxian. Saat ia berhenti karena merasa tidak enak badan, Baoxian berlari ke arahnya. Baoxian membuka jas hujan, menggandeng Hyori berlari kembali ke rumah kaca bunga. Lalu dengan hati-hati mengelap air hujan di wajah Hyori dengan handuk. Jarak di antara mereka semakin dekat, suasana pun menjadi romantis. Hyori menggenggam tangan Baoxian, memberanikan diri mengungkapkan kebingungannya. Ia tidak tahu apakah kebaikan Baoxian padanya karena rasa iba sebagai manusia, atau murni karena cinta. Karena takut ditolak, setelah menyatakan perasaan, Hyori pun panik dan ingin kabur. Namun Baoxian menahan Hyori, juga mengungkapkan isi hatinya. Ia berkata, entah sejak kapan, Hyori sudah menjadi yang utama di hatinya, dan tidak ada hal lain yang lebih penting dari Hyori. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka pun resmi berpacaran. Hyori sangat bahagia. Bahkan saat bekerja pun ia terus teringat momen manis pengakuan cinta itu. Restoran pun resmi dibuka. Warga desa sekitar ramai-ramai datang mendukung. Jian membantu bos Liu yang datang terlambat mengenakan celemek, lalu dengan alami mengatur bos Liu untuk membantu di dapur. Ibu Baoxian juga datang bersama putranya untuk mendukung. Melihat bos Liu mengenakan celemek, ia pun ingin melepaskannya. Jian dan bos Liu sama-sama merasa canggung. Untung saja warga desa memanggil ibu Baoxian dengan antusias, sehingga suasana canggung pun terpecahkan. Setelah para tamu pulang, Jian dan yang lain menjamu warga desa yang selama ini banyak membantu mereka. Untuk mencairkan suasana, semua orang meminta Jian bernyanyi. Saat Jian hendak menolak, bos Liu membocorkan bahwa Jian sangat pandai bernyanyi dan menari saat sekolah. Suasana pun semakin ramai, Jian akhirnya berdiri dan bernyanyi. Namun baru menyanyikan 2 bait, ibu Baoxian tiba-tiba berdiri sambil mengetuk botol, memotong nyanyian Jian. Ibu Baoxian berkata, karena ini adalah acara pembukaan, setiap orang harus mengucapkan kata-kata doa. Perubahan topik yang agak kaku itu membuat suasana sedikit canggung, namun semua orang tetap bekerja sama bercanda dan tertawa, sehingga suasana pun kembali cair. Jian merasa tidak nyaman karena insiden itu, lalu pergi ke dapur untuk menenangkan diri. Bos Liu pun menyusul, menjelaskan bahwa ibu Baoxian punya penyakit pusat perhatian. Kemanapun pergi selalu ingin jadi sorotan, dan berharap Jian tidak terlalu memikirkan. Baru saja ia selesai bicara, ibu Baoxian yang mabuk datang, memerintahkan bos Liu mengambilkan tasnya. Setelah bos Liu pergi, ibu Baoxian terang-terangan mengatakan pada Jian bahwa ia sangat tidak suka bos Liu bersikap ramah pada wanita lain. Dan sekarang ia sangat cemburu pada Jian. Terutama saat mendengar Jian memanggil bos Liu kakak. Kedekatan mereka pun jelas terlihat. Jian jadi serba salah. Untung saja sahabatnya datang tepat waktu. Sahabatnya sudah lama menyadari permusuhan ibu Baoxian terhadap Jian. Lalu menyindir apakah ibu Baoxian ingin mengucapkan doa kedua secara pribadi pada Jian. Melihat bos Liu kembali, ibu Baoxian pura-pura tidak bisa berdiri, lalu bersandar di pelukan bos Liu dan meminta diantar pulang. Baoxian dan Hyori tidak menyadari intrik di antara orang dewasa. Mereka berdua mencuci piring bersama dengan suasana sangat manis. Saat Jian dan sahabatnya mendekat untuk bertanya, mereka buru-buru berdiri dan menjawab dengan canggung bahwa mereka hanya mencuci piring, tidak melakukan apa-apa. Untuk memudahkan bepergian, Jian mulai belajar naik sepeda. Bos Liu yang memberikan sepeda itu dengan sabar membantunya. Takut Jian jatuh. Jian merasa sudah bisa, jadi agak terlalu percaya diri, namun akhirnya tetap terjatuh. Bos Liu dengan hati-hati mengobati lukanya, berjanji akan menemaninya berlatih lagi lain kali, tidak akan membiarkan Jian terluka lagi. Jian merasa malu sekaligus terharu, benar-benar merasakan manisnya dilindungi seseorang.
Beberapa hari terakhir, Bibi yang jarang muncul datang membawa lukisan sebagai ucapan selamat atas pembukaan restoran. Ia mengajak Hyori duduk di sampingnya, menanyakan kondisi kesehatan Hyori dengan saksama. Setelah itu, Hyori mengantar Bibi itu pulang. Bibi itu meminta Hyori membantunya menerima barang peninggalan putrinya. Karena ia tinggal terlalu jauh dan tidak bisa menerimanya langsung, Hyori pun setuju untuk mengubah alamat pengiriman ke restoran. Ia menyadari Bibi itu sedang sedih, ingin menggenggam tangannya untuk menghibur, namun tidak berani. Saat itu, Ibu Baoxian tiba-tiba datang ke restoran mencari Jian. Ia ingin pergi ke lokasi proyek dan meminta pendapat profesional dari konsultan. Awalnya, ia meminta Bos Liu namun ditolak. Jadi, ia meminta Jian menemaninya. Jian sebenarnya tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Ibu Baoxian. Namun sahabat dan Hyori menyemangatinya agar tidak takut menghadapi saingan. Jian pun setuju. Setelah sampai di lokasi proyek, Jian yang berpengalaman memberikan banyak saran bagus. Namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh Ibu Baoxian. Bos Liu yang mendengar Jian diminta datang, segera menyusul ke lokasi dan melihat Ibu Baoxian sengaja mempermalukan Jian. Setelah pulang, Bos Liu menegur Ibu Baoxian karena bersikap tidak sopan pada Jian, padahal Jian tulus membantu. Ibu Baoxian akhirnya mengalah, bertanya apakah ia harus meminta maaf pada Jian. Bos Liu memintanya menilai sendiri dan sebelum percakapan berakhir, ia juga meminta agar Ibu Baoxian tidak lagi memanggilnya sayang, menegaskan bahwa mereka sudah bukan pasangan lagi. Saat itu, Jian sedang curhat pada sahabatnya, merasa sangat kacau di lokasi proyek hari ini. Sahabatnya melarang Jian meremehkan diri sendiri, lalu mengenang masa awal mereka berteman. Jian menuntut percepatan proyek. Sahabatnya membalas bahwa tenaga kerja kurang, kecuali Jian ikut membantu. Sahabatnya hanya asal bicara, tapi tak disangka Jian benar-benar ikut membantu dan bekerja lebih keras dari siapapun. Setelah proyek selesai, mereka berdua kelelahan, namun justru menemukan rasa saling menghargai, dan sejak itu menjadi sahabat sejati. Sahabatnya mengingatkan Jian bahwa akhir-akhir ini karena berbagai masalah, penilaiannya menurun, tapi tidak boleh meremehkan diri sendiri. Kalau tidak, ia akan marah. Ia juga meminta Jian untuk melawan jika merasa diperlakukan tidak adil. Jian pun merasa lebih baik, lalu dengan gembira menghitung omzet restoran bersama sahabatnya. Sementara itu, Hyori dan Baoxian mengantar barang peninggalan ke rumah Bibi. Dalam perjalanan pulang, mereka merasa Bibi pasti sangat sedih. Baoxian baru tahu Bibi itu seorang dokter. Hyori mengatakan Bibi itu sangat terkenal. Bahkan ia sendiri saat dirawat di rumah sakit sangat terbantu oleh Bibi itu. Hyori mengenang Bibi itu yang sangat cekatan di rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya membayangkan bagaimana jika dulu ia tetap melanjutkan sekolah. Kini, jika ingin melakukan sesuatu mungkin sudah terlambat. Baoxian tidak langsung menjawab, melainkan mengajak Hyori ke tepi sungai yang tenang, ingin melakukan sesuatu yang cocok di tempat yang sunyi. Saat Baoxian perlahan mendekat, Hyori menutup mata dan memajukan bibirnya. Namun Baoxian malah tersenyum dan meminta Hyori membuka mata, lalu menunjukkan kunang-kunang di telapak tangannya. Hyori baru menyadari di sekelilingnya banyak kunang-kunang beterbangan, pemandangannya sangat indah. Baoxian menjelaskan, kunang-kunang jenis ini baru muncul setelah yang lain menghilang. Meski datang terlambat, tapi ukurannya lebih besar dan cahayanya lebih terang. Jadi, dalam hidup, tidak semua hal yang datang terlambat itu buruk. Tidak perlu cemas karena terlambat, yang penting adalah mencari jawaban dengan sungguh-sungguh. Hyori pun mengerti makna dalam ucapan Baoxian, hatinya menjadi lega. Ia tahu Baoxian tahu dirinya sakit, tapi tidak tahu detailnya. Hyori pun jujur bahwa ia mengidap tumor otak, perlu operasi dan perawatan lanjutan. Kondisinya mungkin lebih parah dari yang Baoxian bayangkan. Baoxian memotong perkataannya, menegaskan bahwa perasaannya pada Hyori tidak akan berubah karena penyakit. Ia menyukai Hyori apa adanya, tanpa alasan. Hyori merasakan ketulusan Baoxian, namun tetap menegaskan bahwa jika suatu saat nanti Baoxian merasa terbebani, ia boleh pergi. Baoxian menggenggam tangan Hyori dan langsung menciumnya, membalas perasaan Hyori dengan tindakan nyata.
Setelah pulang, Hyori menceritakan pada Ji-an tentang Bibi yang menerima barang peninggalan putrinya. Keesokan paginya, Ji-an pergi ke rumah Bibi untuk memastikan keadaannya dan melihat barang-barang peninggalan berserakan di atas meja. Pil-pil bertebaran di lantai. Ia khawatir Bibi itu melakukan hal nekat, lalu segera mengajak semua orang mencari. Akhirnya mereka menemukan Bibi itu di atas batu karang. Ji-an berteriak memanggil Bibi agar segera kembali. Bibi itu yang linglung kembali mengira Ji-an adalah putrinya, lalu menangis dan meminta maaf. Ternyata, di antara barang peninggalan itu, Bibi menemukan surat diagnosis dan obat antidepresan milik putrinya. Baru tahu putrinya menderita depresi sebelum meninggal. Bibi itu sangat menyesal. Sebagai ibu dan dokter, ia tidak tahu sama sekali kondisi putrinya. Ia pun menangis keras di depan Ji-an, menyesali kesalahannya. Ji-an menanggapi dengan berpura-pura sebagai putrinya, berkata jika merasa bersalah, maka mulai sekarang harus selalu menemani. Mendengar panggilan Ji-an, Bibi itu bersiap kembali ke tepi, namun terpeleset dan jatuh ke laut. Ji-an sangat panik. Untung saja si keriting datang tepat waktu dan melompat ke laut untuk menyelamatkan. Bos Liu yang baru pulang dari Seoul mendengar kabar Bibi jatuh ke laut di depan Ji-an. Langsung teringat saat ayah Ji-an meninggal. Ji-an menangis sendirian tanpa daya. Dulu, ia ingin menghibur Ji-an, tapi karena masih muda dan ragu, ia tidak berani. Kini, ia khawatir Ji-an yang ketakutan akan kembali bersembunyi dan menangis seperti dulu, maka ia pun segera mencari Ji-an meski dihalangi ibu Baoxian. Melihat Ji-an menangis sendirian, pemandangan itu sama persis dengan bertahun-tahun lalu. Kali ini Bos Liu akhirnya menebus penyesalannya, memeluk Ji-an erat-erat dan membiarkannya menangis sepuasnya. Bos Liu sendiri juga merasa canggung karena pelukan itu, namun ia tidak bisa menahan keinginannya untuk lebih dekat dengan Ji-an. Untuk menciptakan kebetulan, ia datang pagi-pagi ke taman, menunggu Ji-an yang berlatih naik sepeda. Tak disangka, ibu Baoxian juga datang dengan alasan jogging, tetap memanggil sayang dan ingin bicara serius. Namun Bos Liu tidak mendengarkan. Matanya hanya tertuju pada Ji-an yang muncul di kejauhan. Ji-an berhenti di depan mereka memamerkan bahwa kini ia sudah bisa naik sepeda dengan lancar. Bos Liu menggoda Ji-an narsis, mereka pun bercanda dan tertawa, sama sekali mengabaikan ibu Baoxian di samping. Bos Liu mengundang Ji-an ke Seoul untuk menghadiri seminar arsitektur. Sebelum Ji-an sempat menjawab, ibu Baoxian tiba-tiba berkata bahwa ia menerima undangan sebagai pembicara seminar. Sebenarnya, sebelum Ji-an datang, Bos Liu sudah memberitahu bahwa seminar itu mengundang ibu Baoxian sebagai pembicara. Namun saat itu ibu Baoxian merasa bosan dan menolak. Kini, setelah melihat Bos Liu mengundang Ji-an, ia pun cemburu dan langsung berubah pikiran. Bahkan merangkul lengan Bos Liu dan pura-pura mengundang Ji-an ikut. Ji-an yang kesal dengan sikap menantang itu langsung setuju untuk ikut. Setelah insiden Bibi jatuh ke laut, Hyori selalu murung dan menjaga jarak dari Bibi. Baoxian berusaha menghibur Hyori, membawanya jalan-jalan dan berjanji akan selalu menemani. Hyori sangat berterima kasih atas perhatian Baoxian, lalu bersandar di bahunya, merasakan kehangatan ditemani seseorang. Beberapa anak muda bersama-sama mencabut rumput. Gadis yang dulu menyukai Baoxian tapi ditolak masih belum rela, dan menantang Hyori untuk bersaing secara adil. Hyori langsung berkata bahwa mereka sudah berciuman. Baoxian memang ingin hubungan mereka diketahui, hanya saja tidak menyangka akan diumumkan dengan cara seperti itu, namun ia tetap merasa sangat manis. Keesokan harinya, Bos Liu dan ibu Baoxian menjemput Ji-an ke Seoul. Melihat ibu Baoxian berdandan rapi dengan syal sutra, sahabat dan Hyori pun menggoda Ji-an yang berpakaian terlalu sederhana. Ji-an berkata ia tidak mengandalkan penampilan. Namun diam-diam ia berlari ke kamar dan berganti gaun, bahkan meniru gaya ibu Baoxian dengan memakai syal sutra. Setelah tiba di lokasi seminar, Bos Liu menyapa kenalan. Sementara ibu Baoxian menunjukkan kekuasaan di depan Ji-an, mengatakan Bos Liu adalah cinta pertamanya. Meski dulu mereka sempat berpisah, kini ia pasti akan merebutnya kembali. Tak cukup hanya pamer di depan Ji-an, ibu Baoxian juga menyatakan di depan umum bahwa ia tinggal di desa bukan hanya untuk bekerja,
tapi juga untuk rujuk dengan Bos Liu. Bos Liu langsung melepaskan tangan Ibu Baoxian dan menggandeng Jian masuk ke ruang seminar. Saat Ibu Baoxian berpidato di atas panggung, Jian terkejut karena banyak pendapatnya ternyata adalah saran yang ia berikan saat di lokasi proyek. Pidato yang penuh plagiarisme itu membuat Jian merasa bosan. Ia pun keluar untuk menghirup udara segar. Tak disangka, ia mendengar orang membicarakan masa lalu Bos Liu yang harus mengurus anak sendirian dan membiayai Ibu Baoxian kuliah di luar negeri. Namun Ibu Baoxian malah berselingkuh di luar negeri dan kini dengan muka tebal ingin rujuk. Setelah seminar selesai, Ibu Baoxian menyatakan cinta pada Bos Liu. Namun Bos Liu dengan tegas berkata bahwa Ibu Baoxian selalu memikirkan diri sendiri. Mereka tidak mungkin rujuk dan meminta agar tidak lagi mengganggu. Setelah itu, Bos Liu mencari Jian kemana-mana dan melihat Jian sedang mengamati arsitektur gedung seminar, bahkan memotret panorama gedung di tepi air mancur. Saat Jian hampir terpeleset, Bos Liu segera berlari dan memeluknya. Keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke air bersama. Basah kuyup, mereka saling menatap dan tiba-tiba bermain air bersama. Setelah naik ke darat, Jian memberitahu Bos Liu bahwa ia pernah ikut membangun gedung itu. Saat itu, gadis seusianya masih sekolah, tapi ia sudah mulai bekerja demi uang. Di masa itu, ia sangat merindukan ayahnya, sering membayangkan jika ayahnya masih hidup, hidupnya pasti berbeda. Namun untungnya ia punya Hiyori yang melengkapi hidupnya. Jian juga memuji Bos Liu yang sudah melakukan yang terbaik. Meski pernah merasa sedih dan tertekan, ia tetap menerima semuanya demi Baoxian. Bos Liu tahu maksud Jian, karena saat Jian keluar dari seminar, ia juga mengikutinya dan melihat Jian mendengar orang membicarakan perselingkuhan Ibu Baoxian, bahkan mengejek Bos Liu bodoh jika tahu, tapi tetap bertahan. Kata-kata penghiburan Jian saat ini seperti aliran air yang menyejukkan hati Bos Liu. Keesokan harinya, Jian dan Hiyori pergi ke kota, menikmati hari dengan makan, minum, dan bermain. Hiyori tahu Jian suka melukis, jadi sengaja mengajaknya ke studio lukis. Melihat Jian tenggelam dalam hobinya, Hiyori merasa sangat puas. Saat mereka ke pantai menikmati pemandangan, Jian akhirnya bertanya mengapa Hiyori menyimpan dendam pada Bibi. Hiyori pun membuka hati, mengaku ia takut jika suatu hari ia tiada, Jian akan seperti Bibi, terjebak dalam kesedihan dan tak bisa bangkit. Sejak sakit, yang paling ia khawatirkan adalah ibunya yang seumur hidup hanya hidup untuk dirinya. Mendengar itu, Jian langsung kembali ke studio dan membuat kartu anggota tahunan, lalu berkata pada Hiyori, jika hari itu benar-benar tiba, ia akan mengisi hari-harinya dengan baik dan tetap hidup dengan semangat. Hiyori menangis dan memeluk Jian. Inilah kata-kata yang paling ingin ia dengar sejak sakit. Sementara itu, Bibi yang sementara tinggal di rumah Jian keluar kamar dan meminta sahabat Jian mengajarinya menggunakan sistem kasir restoran. Ternyata warga desa yang mendengar kisah Bibi itu juga pernah mengalami kehilangan anak, sehingga paling memahami rasa sakit Bibi. Ia menasihati Bibi bahwa ada ribuan cara untuk mati, tapi hanya ada satu alasan untuk tetap hidup, yaitu mengenang anak yang telah tiada. Jika tidak, jejak anak yang pernah hadir akan hilang. Mendengar itu, Bibi memutuskan untuk mencoba bangkit dari kesedihan. Ia meminta maaf pada Jian atas luka yang ia timbulkan pada Jian dan Hiyori. Jian memahami perasaan Bibi, memuji Bibi yang bisa segera mencari anaknya saat menerima sinyal minta tolong. Itu adalah ibu yang bisa diandalkan. Ia juga berkata, jika Bibi masih merasa hidup berat, bisa mengandalkan dirinya dan Hiyori dulu. Saat itu, Hiyori dengan gembira berlari mencari Baoxian, menunjukkan hasil lukisan bersama ibunya, dan mengungkapkan isi hati pada Baoxian. Ia berkata, alasan ia murung sebelumnya adalah karena khawatir ibunya akan seperti Bibi, tak sanggup menanggung kehilangan dirinya. Baoxian langsung memeluk Hiyori, merasa iba atas penderitaan yang Hiyori tanggung sendirian selama ini. Saat Hiyori pulang, ia bertemu Bos Liu yang datang mencari Jian, lalu naik mobil bersama. Di dalam mobil, Hiyori untuk pertama kalinya jujur tentang alasan datang ke desa itu. Setelah sakit, ia tiba-tiba ingin tahu seperti apa cinta pertama yang selalu dikenang ibunya.
Ia mendengar ibunya dulu mengejar Bos Liu sampai keliling sekolah. Menurut Hyori itu bukan cinta pertama, tapi cinta diam-diam pertama ibunya. Setelah sampai di rumah, Jian sengaja mengajak Bos Liu jalan-jalan agar Hyori dan Bibi bisa berbicara berdua. Bibi pun mencurahkan isi hati. Setelah mendengar kata-kata Jian, ia ingin mencoba menjadi ibu yang bisa diandalkan dan berharap Hyori memaafkan dirinya yang dulu sempat ingin mengakhiri hidup. Hyori menggenggam tangan Bibi, memberikan kekuatan dan penghiburan. Sementara itu, Jian dan Bos Liu berjalan ke pantai sambil bercanda. Jian mengaku, hanya dengan mengobrol sebentar dengan Bos Liu, suasana hatinya langsung membaik. Ia ingin hidup lebih santai, tapi akhir-akhir ini selalu ada masalah yang membuatnya kewalahan. Bos Liu mengeluarkan permen kesukaan Jian, dan sebagai kakak cinta pertama, ia mengizinkan Jian bertingkah sesuka hati 3 kali seminggu. Jian langsung membantah bahwa Bos Liu bukan cinta pertamanya. Namun Bos Liu jujur bahwa Jian adalah cinta pertamanya. Ternyata, sejak sekolah, Bos Liu sudah menyukai Jian, dan saat Jian terang-terangan menyatakan cinta, ia pura-pura tidak peduli, padahal dalam hati sangat senang. Dengan perasaan gembira, Jian mengenakan pakaian muda, merias wajah dengan teliti dan memakai jepit rambut. Ia sangat ingin tampil seindah mungkin di depan orang yang ia sukai. Bos Liu menemaninya ke taman untuk melukis. Waktu berlalu dengan tenang, dan pengertian di antara mereka membuat segalanya terasa pas. Ibu Baoxian masih belum menyerah pada Bos Liu, mengundangnya makan bersama. Namun Bos Liu menolak dengan dingin. Namun, ia sudah bertekad akan terus membujuk mantan suaminya sampai berhasil. Baoxian dan Hyori yang masih muda belum memahami rumitnya cinta segitiga orang dewasa. Saat mereka membungkus buket bunga bersama, Hyori memotret Baoxian dan mengunggahnya ke media sosial. Di matanya, Baoxian yang tampan lebih menarik perhatian daripada bunga. Teman Hyori yang melihat foto itu baru tahu Hyori punya pacar dan langsung datang dengan marah. Hyori lalu mengajak Baoxian menjemput temannya. Teman Hyori bersikap penuh permusuhan pada Baoxian, curiga Baoxian menipu Hyori yang polos. Saat mereka makan bersama, teman Hyori memperingatkan Baoxian agar memperlakukan Hyori dengan baik. Ini adalah cinta pertama dan ciuman pertama Hyori. Ia polos dan baik hati, tidak boleh disakiti. Sebelum Baoxian sempat bicara, penggemar Baoxian yang juga teman mereka membela Baoxian dengan tegas. Baoxian juga baru pertama kali pacaran, selalu bersikap sopan. Keduanya saling membela sahabat masing-masing, lalu malah adu minum. Karena tidak ada pemenang, mereka beralih lomba lari. Awalnya teman Hyori unggul jauh, tapi di tengah jalan ia sengaja mengalah, membiarkan lawan jadi pemenang, hanya berharap lawan bisa lebih memahami Hyori. Hyori memang blak-blakan, tapi hatinya lembut. Temannya tidak bisa selalu di sampingnya, jadi ia meminta penggemar Baoxian dan teman-teman di sini menjaga Hyori. Penggemar Baoxian meyakinkan ia sudah menganggap Hyori sebagai teman dan akan tulus memperlakukannya. Ia lalu memeluk Hyori dengan akrab. Teman Hyori melihat itu dan tersenyum tulus. Keesokan harinya, teman Hyori berpamitan pulang ke kampus. Air mata Hyori hampir jatuh. Saat Baoxian hendak menghibur, penggemar Baoxian mendorongnya pergi dan memeluk Hyori sendiri. Di sisi lain, Jian menemukan dinding rumah warga desa yang lapisannya mengelupas, khawatir akan bahaya. Ia pun membawa alat dan membantu memperbaiki. Warga desa merasa kasihan Jian bekerja sendirian, ingin mencari bantuan. Kebetulan ibu Baoxian lewat, lalu diminta membantu bersama Jian. Ibu Baoxian membanggakan bahwa malam ini ia akan makan malam bersama Bos Liu, jadi sibuk menyiapkan diri dan tidak sempat membantu. Warga desa mengancam, kalau ia tidak mau membantu mereka akan memanggil Bos Liu. Ibu Baoxian tidak ingin Jian dan Bos Liu berduaan, akhirnya terpaksa ikut bekerja. Saat istirahat, kedua wanita itu mengobrol. Ibu Baoxian bercerita ia punya saudara kembar laki-laki. Sejak kecil, orang tua selalu memihak kakaknya. Saat kuliah, orang tua memasukkan kakaknya ke universitas impian, sementara ia hanya boleh kuliah di tempat yang ada beasiswa. Dalam lingkungan seperti itu, ia sejak kecil berjuang keras mempertahankan miliknya, bahkan jadi agak egois.
Jian iri pada tekad ibu Baoxian yang selalu bisa mencapai tujuan. Sebaliknya, Jian merasa dirinya sudah kehilangan ketajaman karena kerasnya hidup dan belajar untuk mengalah. Ibu Baoxian justru merasa sikap Jian yang sekarang membuatnya lembut tapi tidak mudah hancur. Setelah ragu sejenak, ia meminta tolong pada Jian. Saat mereka menyelesaikan pekerjaan, Jian menyarankan agar di bawah dinding dibuat taman bunga. Warga desa menjawab, dulu saat suaminya masih hidup, ia menanam deretan bunga di sana untuk dinikmati. Setelah suaminya meninggal, hatinya hancur, bunga pun layu. Ia benci melihat daun-daun gugur, akhirnya mencabut semua bunga. Suasana jadi agak sendu. Ibu Baoxian mengumumkan pekerjaan selesai untuk mencairkan suasana, tapi malah terpeleset dari tangga. Jian segera membawanya ke rumah sakit. Meski hanya terkilir ringan, Jian tetap merasa bersalah. Ibu Baoxian memperlihatkan luka di kakinya, tanpa sengaja memperlihatkan bekas luka lama. Ia bilang itu bekas kebakaran apartemen 2 tahun lalu, yang juga menyebabkan masalah psikologis dan membuatnya harus menjalani terapi jiwa selama 2 tahun, sehingga tidak bisa pulang menjenguk Baoxian. Saat sakit, hati seseorang jadi rapuh, dan saat itu ia paling merindukan keluarga, sangat menyesal bercerai. Bos Liu datang menjemput mereka, menegur Jian karena terlalu baik hati membantu orang lain memperbaiki dinding. Jian pulang dengan hati murung, teringat permintaan ibu Baoxian. Ia kembali ke Korea kali ini untuk merebut kembali Bos Liu dan menyatukan keluarga, meminta Jian agar tidak membuat Bos Liu goyah. Jian jadi banyak pikiran. Keesokan harinya, Bos Liu membelikan kuas lukis untuk Jian sebagai permintaan maaf atas sikapnya kemarin. Jian jujur, bersama Bos Liu ia merasa seperti kembali ke usia 17-18, menjadi dirinya yang berani dan tak takut apapun. Ia sangat menghargai Bos Liu, tapi juga berharap Bos Liu tidak terlalu memikirkannya dan memperbaiki hubungan dengan Ibu Baoxian, jangan meninggalkan Ibu Baoxian yang sedang sedih sendirian. Setelah Jian pergi, Bos Liu bergumam sendiri, semalam ia marah karena khawatir Jian juga bisa terluka. Dengan hati murung, Bos Liu pergi minum bersama warga desa. Warga desa menilai dari sikapnya, Bos Liu sudah jatuh cinta. Sebagai orang yang berpengalaman, ia menasihati. Cinta bukan takdir, tapi soal keberanian dan pilihan. Hanya dengan berani mengejar, akhir cerita bisa berubah. Bos Liu duduk merenung di tepi laut. Kenangan pahit masa lalu kembali menyerang. Dulu ia membawa hadiah terbang ke luar negeri untuk merayakan ulang tahun Ibu Baoxian. Tapi saat membuka pintu, ia mendengar Ibu Baoxian bercumbu dengan pria lain di kamar. Ia diam-diam pergi tanpa memberitahu bahwa ia pernah datang. Rasa sakit itu menghantuinya bertahun-tahun. Keesokan harinya, Ibu Baoxian tiba-tiba menerima email dari sekolah di Berlin. Selama Baoxian berhasil mendaftar, ia bisa ikut ke Jerman bersama ibunya. Jika Bos Liu bisa cuti, mereka bertiga bisa sekalian berlibur. Baoxian belum sempat membantah keinginan ibunya. Ibunya sudah bersemangat pergi mencari Bos Liu untuk berbagi kabar gembira. Saat melewati rumah warga desa, Ibu Baoxian tak sengaja melihat Jian melukis dinding rumah warga menjadi dinding bunga. Warga desa memeluk Jian dengan haru, berterima kasih karena telah mengabadikan cinta suaminya menjadi kenangan abadi. Ibu Baoxian sangat terkejut. Ia sadar dirinya yang selalu ingin menang tak akan pernah bisa menandingi ketulusan dan kebaikan Jian. Namun, ia tetap berusaha tegar, lalu memberitahu Bos Liu tentang peluang Baoxian mendaftar ke sekolah Berlin. Mendengar itu, Bos Liu akhirnya mengungkapkan kisah pahit masa lalu yang sulit diucapkan. Sampai hari ini, ia masih merasa dirinya kurang perhatian, sehingga istrinya mencari kehangatan dari orang lain. Ibu Baoxian sangat malu, menangis dan meminta maaf. Ia mengaku perceraian dulu adalah kesalahannya, tidak seharusnya membebani Bos Liu. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu Jian, ia sudah tahu dirinya kalah. Selama ini hanya bersikap kekanak-kanakan. Barusan, Jian juga dengan jelas mengatakan bahwa ia pernah mendengar gosip perselingkuhan Ibu Baoxian saat menghadiri seminar, dan tahu Bos Liu pasti menyalahkan diri sendiri. Ia berharap Ibu Baoxian bisa meminta maaf dengan tulus pada Bos Liu, jangan biarkan ia terus menderita. Dulu Ibu Baoxian menuduh Jian melampaui batas.
Tapi Jian membalas, ia bukan melampaui batas, melainkan memang menyukai Bos Liu. Dan demi pria yang ia sukai, ia memilih mundur agar tidak membuatnya sulit. Saat itu, Jian sedang sendiri menahan sakit karena melepaskan orang yang dicintai. Sahabatnya merasa Jian terlalu berkorban. Bibi menyemangati agar Jian berani mengungkapkan perasaan dan jangan menyesal. Hyori juga mendukung, mengatakan ibu dan Bos Liu adalah cinta pertama satu sama lain. Jodoh mereka sudah ditakdirkan. Ibu, kau adalah Li Jian. Li Jian pantas bahagia. Didorong oleh ketiganya, Jian berlari keluar rumah menemui Bos Liu. Saat Bos Liu hendak bicara, Jian lebih dulu menyatakan cinta, mengaku menyukai dan menghargai Bos Liu, berharap Bos Liu mau datang ke sisinya. Bos Liu langsung memeluknya erat, bersumpah kali ini tidak akan melewatkan kesempatan lagi. Jian dan Bos Liu akhirnya resmi berpacaran. Mereka pulang ke rumah Jian. Semua orang mengintip dari jendela, lalu menggoda suasana rumah yang penuh aroma cinta. Setelah warga desa pergi, Bibi menggoda Jian. Wajahnya yang semalam masih pucat kini jadi merah merona. Perubahan yang langka secara medis. Sahabatnya sudah mendengar kabar dari saksi mata semalam bahwa mereka saling menyatakan cinta lalu berpelukan erat. Ia menyindir Jian, seharusnya langsung ciuman sekalian. Sementara itu, Baoxian dan Hyori memutuskan pergi berlibur. Si keriting mengingatkan, kalau ia tidak ikut jadi tameng, Jian pasti tidak akan mengizinkan mereka pergi berdua. Pasangan muda itu langsung mengalihkan topik, jelas tidak ingin membawa si keriting sebagai pengganggu. Malam harinya, mereka diam-diam menelepon di bawah selimut, sepakat bahwa orang tua pasti tidak akan setuju mereka pacaran. Jadi jangan sampai Jian dan Bos Liu tahu. Hyori bertanya pendapat Baoxian tentang hubungan Jian dan Bos Liu. Baoxian menghormati keputusan kedua orang tua. Belum selesai bicara, ibu Baoxian sudah memanggil dari luar. Ia memutuskan pindah dari rumah dan menginap di hotel di kota. Ia meminta maaf pada Baoxian karena dulu selalu absen saat Baoxian membutuhkannya. Mulai sekarang, setiap kali Baoxian butuh, ia akan selalu ada. Baoxian terharu, berjanji setelah ia bisa berdamai dengan masa lalu, ia sendiri yang akan mendekati ibunya. Agar bisa pergi berlibur, Hyori berbohong pada Jian bahwa ia akan ke Seoul menemui teman, menginap semalam lalu pulang. Karena gugup, ia bicara terbata-bata dan menghindari tatapan. Sahabat Jian menyadari ada yang aneh, lalu menggoda Hyori, yang akhirnya pura-pura marah dan bersikap tidak sabar pada pertanyaan orang tua. Padahal, ketiga orang tua itu sudah tahu niat Hyori sejak awal. Pagi harinya, Hyori diam-diam keluar rumah membawa koper. Tapi di ruang tamu ia mendapati Jian dan sahabatnya sudah duduk rapi menunggu. Sahabatnya menyelipkan uang ke saku Hyori, menyuruhnya membeli makanan enak bersama teman. Hyori menyerahkan koper pada Baoxian yang menjemput. Dengan bangga membual bahwa aktingnya sangat bagus. Ibu dan tante sama sekali tidak curiga. Ia tidak tahu, kedua orang tua itu sedang mengintip dari jendela, mengawasi setiap gerak-gerik mereka, bahkan mengeluh Hyori berbohong tanpa niat. Pasangan muda yang akhirnya bebas seperti burung kembali ke langit, menikmati keindahan alam. Saat di dalam ruangan, Hyori memainkan gitar dan menyanyikan lagu favorit ibunya. Baoxian terpesona, lalu dengan tegas melarang Hyori menyanyi di depan pria lain. Mereka menantikan malam dengan penuh harap, tapi sayangnya Baoxian malah sakit perut karena makan terlalu banyak. Saat bangun, hari sudah siang, ia menyesal melewatkan malam romantis. Ia memeluk Hyori. Kehangatan dan kebahagiaan itu membuat mereka puas. Dibandingkan pasangan muda, Jian dan Bos Liu yang sudah dewasa justru lebih santai dan berpengalaman. Pagi-pagi, Bos Liu datang menjemput Jian, membawa 2 helm kucing pink untuk naik motor bersama. Saat melewati gerombolan ibu-ibu tukang gosip di desa, Jian ingin menghindar agar tidak jadi bahan omongan. Tapi Bos Liu justru sengaja memamerkan hubungan mereka di depan umum. Jian akhirnya ikut, dengan bangga menerima tatapan semua orang diam-diam merasa puas. Mereka pergi ke taman, Bos Liu memotret Jian dengan kamera yang sudah disiapkan. Di rumah Jian hanya ada foto Hyori, ia ingin Jian juga punya waktu santai untuk dirinya sendiri,
dan lebih banyak foto milik sendiri. Mereka berfoto sendiri-sendiri, lalu bersama, lalu menikmati hasil foto di kamera. Untuk pertama kalinya, Jian sadar senyumnya bisa begitu cerah. Ia berkata pada Bos Liu, hanya bersama Bos Liu ia bisa tertawa seperti itu. Ia menyesal dulu melewatkan banyak keindahan hidup, tapi kini bersyukur ada yang menemaninya, memberinya kebahagiaan. Bos Liu mengajak Jian makan mie instan di rumahnya. Menginap semalam sebelum pulang, Jian langsung paham maksud ajakan itu dan tanpa ragu ikut ke rumah Bos Liu. Kali ini, para ibu-ibu tukang gosip sudah siap mengejek mereka dari kejauhan, berteriak-teriak soal rumah lama yang terbakar dan pamer kemesraan di mana-mana. Jian dengan bangga membalas, pacarnya sangat tampan, jadi wajar kalau ingin pamer dan akan sering pamer lagi ke depannya. Para ibu-ibu pun kehabisan kata-kata. Di halaman, mereka minum bersama. Jian bertanya, apakah Bos Liu setuju Baoxian dan Hyori pacaran, mengingat Hyori masih sakit. Bos Liu menjawab ia tidak akan ikut campur urusan cinta anak-anak. Jian memuji Bos Liu yang selalu punya pandangan berbeda dari kebanyakan orang, dan itulah yang membuatnya jatuh cinta. Dua orang yang hampir 50 tahun itu pun bermain-main seperti anak sekolah. Jian tertawa dan berlari masuk rumah, lalu melihat ada 2 set piyama pasangan di depan mata. Bos Liu gugup, tapi Jian malah menggoda. Mungkin lebih baik Bos Liu tidak pakai piyama. Mendengar itu, Bos Liu tak bisa lagi menahan perasaan, lalu mencium Jian dengan penuh cinta. Setelah 2 hari semalam bersama Bos Liu, Jian pulang ke rumah. Hyori yang baru selesai liburan juga pulang tepat waktu. Hyori langsung tahu wajah ibunya tampak segar. Sahabatnya juga sudah curiga. Mereka bertanya, ada kabar baik apa? Jian dengan bangga mengumumkan Bos Liu sudah tumbang. Karena 2 hari semalam tak bisa menahan pesona Jian. Malam harinya Hyori tidur bersama Jian, meminta ibunya menceritakan detail kencan dengan Bos Liu. Jian bercerita dengan penuh semangat, wajahnya tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Hyori mendengarkan, lalu tiba-tiba menangis, mengatakan ia bahagia melihat ibunya bahagia. Air matanya adalah air mata bahagia dan berharap ibunya bisa terus hidup untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Jian mendapat telepon dari rumah sakit, diberitahu jadwal operasi Hyori dimajukan. Ia merasa lega sekaligus cemas. Bibi melihat kecemasan itu, lalu memeluk Jian seperti ibu memeluk anak. Hyori juga mendapat kabar operasi dimajukan. Ia memberitahu Baoxian yang langsung memeluk Hyori, berjanji akan selalu menemani. Menjelang operasi, Bibi menenangkan Jian dan memberitahu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah operasi, menekankan bahwa Hyori butuh dukungan kuat dan Jian harus tetap tegar. Sebelum operasi, Hyori pergi menemui Bos Liu. Mereka berdua bermain game bersama dan makan jajanan pinggir jalan. Hyori, yang belum pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, secara samar menemukan rasa dimanja seorang ayah dari Bos Liu. Saat makan di tengah jalan, Hyori dengan susah payah mengutarakan maksud kedatangannya. Ia menyebutkan bahwa ibunya telah membesarkannya sendirian sejak usia 23 tahun, melewati masa pacaran dan pernikahan, langsung menjadi seorang ibu. Kini, melihat ibunya bahagia bersama Bos Liu, Hyori merasa sangat lega. Ia berharap Bos Liu bisa menjaga ibunya dengan baik. Bos Liu dengan jujur mengatakan bahwa ia sangat menyukai Jian dan tidak akan membiarkannya kesepian. Malam itu, Bos Liu menemui Jian, memeluknya, dan berjanji akan selalu berada di sisinya, baik saat ingin menangis maupun saat diam. Ia akan menerima semua emosi Jian dan menjadi sandaran yang kuat baginya. Teman-teman Baoxian datang ke kebun bunga, ingin melakukan sesuatu untuk Hyori. Sebelum menemui Hyori, mereka saling mengingatkan agar jangan menangis di depannya. Namun, seorang penggemar Hyori tidak bisa menahan emosinya. Begitu teringat Hyori harus menjalani operasi otak, air matanya pun mengalir deras. Baoxian mencari informasi di internet tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah operasi, ingin mengubah kekhawatirannya menjadi tindakan nyata, menemani Hyori melewati masa sulit. Bos Liu melihat kecemasan Baoxian dan tahu bahwa ia sedang memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk Hyori.
Ia menghibur Baoxian bahwa ketulusan hati sudah cukup untuk menghadapi segalanya. Hyori memahami perasaan Baoxian dan mendatanginya. Di jalan, penggemar Hyori menghadang Hyori, berpura-pura santai memberikan satu set kosmetik, meminta Hyori tetap menjaga kecantikan selama dirawat di rumah sakit. Teman-teman lain yang selama ini menabung untuk liburan ke Hawaii, kini mengajak Hyori bergabung. Dan setelah keluar dari rumah sakit, Hyori harus rutin menyetor uang setiap bulan. Hyori menahan emosi yang rumit, berusaha bersikap santai agar teman-temannya tidak khawatir. Setibanya di rumah Baoxian, Hyori tidak lagi berpura-pura. Ia jujur bahwa ia sangat takut menghadapi operasi, takut efek samping pasca operasi akan mengubah hidupnya. Baoxian menggenggam tangannya, khawatir kata-kata penghiburannya justru menjadi beban bagi Hyori. Namun, selain Jian, Baoxian adalah orang yang paling mencintai Hyori. Jika setelah operasi Hyori tidak bisa menerima perubahan yang terjadi, ia boleh menceritakan semua ketakutan dan kecemasannya pada Baoxian. Rasa suka Baoxian pada Hyori tidak akan pernah berubah, dan ia akan menemani Hyori menemukan kembali arah hidup. Mendengar itu, Hyori memeluk Baoxian untuk sementara melupakan semua kekhawatiran dan hanya menikmati kehangatan saat itu. Malam sebelum operasi, sahabat Jian diam-diam memeluk Hyori. Hubungan mereka sudah seperti ibu dan anak. Meski tanpa kata-kata, mereka bisa saling merasakan isi hati. Jian pun memeluk keduanya dan dalam keheningan mereka saling menyemangati. Keesokan paginya, Hyori berangkat ke rumah sakit diantar Baoxian dan teman-teman. Para paman dan bibi yang biasanya suka bergosip menunggu di pinggir jalan. Awalnya ingin membuat lelucon agar Hyori dan Jian lebih rileks. Namun sebelum bertemu mereka sendiri sudah menangis. Saat mobil lewat, mereka hanya bisa membalikkan badan dan melambaikan tangan. Bibi mengantar Hyori melakukan pemeriksaan. Melihat Jian belum makan, Bibi menyerahkan Hyori pada Bos Liu dan memaksa Jian makan. Setelah tahu Jian tidak suka makan ikan karena repot, Bibi sengaja memesan ikan. Dan dengan telaten membuang durinya, menasihati Jian agar makan dengan gizi seimbang dan tidak pilih-pilih makanan. Jian merasa hangat, seolah-olah dirinya adalah anak yang sedang dirawat oleh ibu. Perasaan ini terasa asing sekaligus membahagiakan. Ia menelepon sahabatnya untuk curhat. Ternyata kasih sayang itu bisa terlihat dan dirasakan. Kehangatan dari Bos Liu dan perhatian Bibi membuat Jian merasa dikelilingi kehangatan sepanjang hari, sangat menghargai setiap kebahagiaan saat ini. Teman Hyori membawakan komik favoritnya. Meminta Jian tenang karena Hyori sudah diserahkan padanya, ia akan memberikan dukungan emosional penuh untuk Hyori. Jian, ditemani Bos Liu, pergi berziarah ke makam ibu kandung Hyori. Dulu Jian dibuang ibunya, sementara ibu Hyori sering diperlakukan kejam oleh ayahnya. Dua orang yang sama-sama malang saling mendukung, bermimpi suatu hari pergi ke kota besar bersama. Namun, ibu Hyori hamil di luar nikah, ayah anak itu tidak bertanggung jawab. Jika keluarga tahu, akibatnya tak terbayangkan. Jian menemani ibu Hyori melarikan diri ke Seoul dan melahirkan Hyori. Mereka berjanji akan membesarkan Hyori bersama, memastikan Hyori tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan merenggut nyawa ibu Hyori. Jian menyesal tidak bisa menjaga Hyori dengan baik, bahkan awalnya tidak tahu saat Hyori sakit. Ia memohon pada ibu Hyori agar melindungi Hyori melewati masa sulit ini dan hidup bahagia selamanya. Sehari sebelum operasi, Baoxian datang ke rumah sakit. Teman-temannya sengaja mengajak Bibi keluar agar Baoxian dan Hyori bisa berdua. Baoxian ingin menunggu Hyori masuk ruang operasi dan menunggu hingga ia keluar. Namun Hyori menolak. Ia paling takut orang-orang di sekitarnya berhenti menjalani hidup karena penyakitnya. Ia berharap Baoxian tetap hidup seperti biasa dan ia juga akan berusaha beradaptasi dengan kehidupan pasca operasi. Baoxian menghormati keinginan Hyori, memeluknya, dan menceritakan hal-hal lucu. Kehangatan pelukan perlahan mencairkan ketakutan akan masa depan. Saat teman-teman kembali ke rumah sakit, mereka melihat Hyori sudah mencukur habis rambutnya dan langsung menangis keras.
Sementara itu, sahabat Jian yang di rumah menahan kekhawatiran selama 2 hari, akhirnya tak bisa menahan diri dan menangis diam-diam. Baoxian awalnya ingin menyibukkan diri agar tidak terlalu cemas, namun akhirnya ia juga berhenti bekerja dan beberapa kali menangis terseduh-seduh. Dengan dukungan keluarga dan teman, Hyori masuk ruang operasi. Ia tahu ibunya lebih gugup darinya. "Ibu, ayo kita semangat bersama." Pintu ruang operasi perlahan tertutup. Kekhawatiran Jian mencapai puncak. Hampir tak sanggup berdiri. Pada saat itu, Baoxian mengirimkan sebuah video kepada Hyori. Video itu berisi pesan yang ingin Hyori sampaikan kepada ibunya. Sebelum operasi, Hyori meminta Baoxian untuk merekam video tersebut, berharap apapun hasilnya, ibunya tetap bisa mendengar isi hatinya. Ia mengakui bahwa saat pertama kali mengetahui dirinya sakit, ia sempat menyalahkan Tuhan yang tidak adil. Usia 30 atau 40 tahun orang lain berjalan dengan wajar, namun dirinya harus merebut waktu dari tangan takdir. Namun, dalam hidupnya juga ada kebahagiaan, yaitu Jian adalah ibunya. Waktu yang dihabiskan bersama ibu adalah saat-saat paling membahagiakan baginya. Kini, setiap kali memikirkan Jian, ia tidak lagi takut menghadapi operasi. Jian pun menangis terseduh-seduh, membiarkan air matanya mengalir, dan dalam hati diam-diam berdoa agar putri tercintanya bisa melewati ujian ini dengan selamat dan hidup bahagia selamanya. Jian menunggu di depan pintu ruang operasi selama 2 jam. Operasi Hyori berjalan sangat sukses, dan ia segera dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Saat Hyori membuka mata, ia menangis dan menyapa Jian, sangat bahagia bisa kembali bertemu ibunya. Jian membawa Hyori pulang untuk memulihkan diri. Sahabatnya memeluk Hyori yang masih lemah dengan erat, berterima kasih karena Hyori berhasil melewati ujian ini dengan tekad yang kuat. Namun, selama masa pemulihan, Hyori mengalami gangguan fungsi bicara. Selain kata-kata yang benar-benar perlu diucapkan, ia hampir tidak berbicara dan menolak berinteraksi dengan orang lain. Semakin hari semakin murung. Baoxian setiap hari datang ingin bertemu Hyori, namun Hyori tidak ingin orang yang ia sukai melihat dirinya dalam keadaan seperti ini. Berapa kali pun Baoxian datang, Hyori tetap menolak bertemu. Baoxian pun menunggu di depan pintu setiap hari, berharap dengan cara itu Hyori bisa merasakan kehadirannya. Hyori tahu Baoxian selalu menemaninya, lalu mengirim pesan bahwa Baoxian adalah mercusuarnya, yang menuntun dirinya yang tersesat untuk menemukan arah. Baoxian membalas lewat pesan, mengungkapkan kerinduannya, berharap saat pertemuan itu bisa segera tiba. Agar Hyori bisa keluar dari keterpurukan, Bibi mulai melatihnya. Dari kata-kata sederhana hingga kalimat, berlatih setiap hari tanpa henti. Sahabatnya menemani Hyori berjalan-jalan di tepi laut, menceritakan lelucon untuk mengusir kesedihan. Warga desa membawakan ginseng liar terbaik untuk memulihkan tubuh Hyori. Teman-teman baiknya mengirimkan papan selancar khusus yang dibuat untuk Hyori. Kasih sayang semua orang menyatu menjadi lautan kehangatan, dan Hyori yang dikelilingi cinta itu perlahan membuka hatinya. Ia pun datang ke kebun bunga menemui Baoxian. Baoxian memeluknya erat dengan mata berkaca-kaca. Kebahagiaan karena mendapatkan kembali orang yang dicintai akhirnya benar-benar terasa. Waktu berlalu, setahun pun lewat. Gangguan bicara Hyori sudah pulih sepenuhnya, dan ia kembali ceria dan percaya diri seperti dulu. Bos Liu sering mencari alasan mengantar susu agar bisa bermain game bersama Hyori. Melihat keduanya mulai kecanduan, Jian memanfaatkan kesempatan saat mengantar makanan untuk Baoxian, lalu mengadu. 4 orang itu membentuk 2 pasangan kekasih, namun juga seperti ayah anak dan ibu anak, hidup bersama tanpa sekat, seolah memang sudah seperti keluarga sendiri. Dengan ditemani Baoxian, Hyori kembali ke kampus dan mengajukan permohonan untuk melanjutkan kuliah, memutuskan untuk menyelesaikan pendidikannya, dan kelak menjadi dokter hebat seperti Bibi. Baoxian juga memutuskan untuk melanjutkan studi ke Berlin, memperdalam bidang desain lanskap yang ia sukai. Hyori tidak ingin menjalani hubungan jarak jauh, namun ia juga paham bahwa mengejar mimpi masing-masing adalah pilihan yang tepat. Di masa depan, mereka pasti akan bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Setelah pulang ke rumah,
Hyori memberitahu ibunya tentang rencana melanjutkan kuliah. Ji-an khawatir dengan kondisi tubuh Hyori, tidak ingin ia terlalu lelah. Hyori berjanji akan selalu mengutamakan kesehatan, menghargai kesempatan kedua yang tidak mudah didapatkan. Mendengar itu, Ji-an pun akhirnya setuju dan mendukung Hyori untuk meraih mimpinya. Saat waktu luang, Ji-an mengajak Hyori berziarah ke makam ibu kandungnya. Hyori berterima kasih pada ibu kandungnya karena telah menghadirkan Ji-an yang begitu baik ke sisinya, menjadi ibunya. Setiap orang berkembang ke arah yang lebih baik, namun Bibi justru membuat keputusan untuk kembali ke Seoul. Ia takut jika terus tinggal di sini, suatu hari akan menjadi beban bagi semua orang. Ji-an menasihatinya bahwa hubungan mereka bukan hubungan biasa, melainkan keluarga yang saling bergantung dan mendukung satu sama lain. Sahabatnya juga menegaskan, dibandingkan hubungan darah, ikatan yang mereka bangun bersama jauh lebih kuat. Hyori memeluk Bibi, tidak rela membiarkannya pergi. Sahabatnya pun manja di pelukan Bibi, berkata kalau mau pergi, harus ajak dia juga. Dikelilingi kehangatan, Bibi akhirnya melepaskan kekhawatiran dan memilih untuk tetap tinggal dan hidup bersama. Hari itu, kepala desa menerima pesanan besar untuk restoran. Akan diadakan acara pertemuan warga di sana. Ji-an dan yang lain sibuk melayani. Karena masakan enak dan pelayanan ramah, banyak orang memesan acara di waktu lain. Ji-an dan sahabatnya mengajak kepala desa ke KTV sebagai ucapan terima kasih. Di tengah acara, Bos Liu datang dan mengajak Ji-an berkencan berdua. Dalam suasana mabuk, Ji-an sengaja bersandar di pelukan Bos Liu, menikmati perasaan manja dan dimanja. Hyori juga berkumpul bersama teman-temannya. Teman penggemar menyarankan sebelum Bawokshan pergi ke luar negeri, Hyori dan Bawokshan harus mencari kesempatan untuk melangkah lebih jauh, toh mereka sudah pernah berciuman. Hyori malu dan segera menghentikan pembicaraan pribadi itu. Setelah kondisi tubuhnya membaik, Hyori kembali ke kampus dan juga rutin kontrol ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa pemulihan Hyori sangat baik, bahkan lebih baik dari yang direncanakan. Saat keluar dari rumah sakit, Hyori bertemu seorang siswi SMA yang takut menjalani operasi. Ia teringat dirinya dulu yang menentang ibunya karena operasi. Ia berjongkok dan berkata pada siswi itu, "Jika merasa hidup tidak adil, boleh menangis sepuasnya, tapi jangan pernah kehilangan harapan pada hidup. Sakit dan keberuntungan selalu datang bersama. Setelah badai pasti ada pelangi." Bibi melihat adegan itu dengan penuh kebanggaan. Merasa Hyori yang dulu sensitif dan tajam kini sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang matang dan dapat diandalkan. Waktu berlalu, hari keberangkatan Bawokshan ke luar negeri semakin dekat. Bos Liu berat berpisah dengan putranya, menahan air mata dan berpesan agar Bawokshan menjaga diri baik-baik. Bawokshan tahu isi hati ayahnya, memeluk ayahnya dan menegaskan bahwa ayah akan selalu menjadi sandaran terkuat baginya, dan ia pun akan selalu merindukan ayahnya. Ji-an, Bos Liu, dan Hyori mengantar Bawokshan ke bandara. "Anak-anak, sudah 30 menit, kata mereka, biarkan saja, mereka pasti berat berpisah." Hyori memperingatkan Bawokshan agar menjaga jarak dengan perempuan lain di luar negeri. Bawokshan merasa Hyori yang cemburu sangat lucu, makin tidak ingin berpisah. Saat pesawat akan lepas landas, Bawokshan memeluk Ji-an dan ayahnya satu persatu, lalu melambaikan tangan dengan berat hati. Setelah Bawokshan pergi, Hyori mengajak Ji-an pergi berlibur, menikmati waktu berdua sebagai ibu dan anak. Meski hanya beberapa hari, Bos Liu juga tidak ingin berpisah dengan Ji-an. "Orang tua, sudah 30 menit, kata mereka. Di pesawat, Ji-an dengan gembira memotret dan melihat pemandangan di luar, seperti gadis muda yang penuh rasa ingin tahu. Hyori merasa haru ibunya telah mengorbankan masa muda demi merawat dirinya. Kini di matanya ibunya berubah menjadi gadis yang penuh rasa ingin tahu terhadap dunia. Ia ingin menebus semua pemandangan indah yang pernah dilewatkan ibunya dan berjanji akan selalu menemani ibunya di setiap tahun yang akan datang. Mereka adalah ibu dan anak, juga hadiah terindah dalam hidup satu sama lain." Dan cerita pun berakhir.